absen dari Singapura, dari Batam, terus dari mana lagi nih? Bandung, Jakarta, Bali, Malang, terus Pekanbaru, Manado. Wah, oh ada Sulawesi Tenggara juga. Mantap, mantap, mantap. Dari seluruh penjuru ya. Oke, semoga semuanya teman-teman sehat-sehat. Lagi-lagi aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum vaksin, penting banget. Ayo teman-teman vaksin supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kalau in case kita sampai terkena COVID gitu ya. Teman-teman penting banget untuk ingat jangan lupa vaksin. Aku mau ngingetin itu sih. Terus malam ini spesial banget dan aku senang banget teman-teman semangat hadir malam ini. Ini weekend ya kan, Jumat malam gitu kan, mungkin sebenarnya tadinya pengen males-malesan, tapi tenang, kita cuma dengerin Zoom aja kok, dan boleh di off cam, boleh di mute juga, kalau teman-teman yang mungkin lagi sibuk juga gitu, jadi nggak masalah. Nah, malam ini kenapa aku bilang begitu spesial, karena kita kedatangan tamu seperti biasa ya, di Zoom All Star ini kalau misalnya hari Jumat kita akan undang bintang tamu, biasanya leader-leader di AFC yang udah hebat-hebat banget gitu, yang udah Bushido, Daimyo, Shogun, kayak gitu-gitu, itu kita undang ke sini buat sharing kisah perjalanan mereka di AFC gitu kan, kayak gitu-gitu, supaya kita semua juga jadi terinspirasi dan bisa belajar dari pengalaman mereka. Dan itu memang salah satu hebatnya di bisnis ini, bahwa kita bisa dengan gratis belajar dari pengalaman orang lain, kita pelajari kesuksesannya dan kita duplikasi gitu, kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi juga tentunya. Kayak gitu teman-teman. Nah, malam ini kita kedatangan Pak Budi. Pak Budi itu adalah seorang double Bushido ya. Sekarang udah bukan cuma Bushido lagi. Mungkin teman-teman masih ada yang suka bingung maksudnya tuh apa sih gitu. Nah, Bushido itu adalah tingkatan atau rank tertinggi di AFC teman-teman. Dan sekarang Pak Budi udah bukan cuma Bushido, bahkan udah jadi double Bushido. Kita doakan mudah-mudahan nanti malah bisa mencapai triple Bushido, teman-teman. Itu sangat-sangat luar biasa. Kadang-kadang kita ngerasa mungkin, wow, udah Toreda, udah Ronin, udah Samurai, bahagia banget ya. Nah, ini Pak Budi udah buktikan bahwa beliau bisa mencapai yang bahkan Bushido ya, gitu ya, itu double Bushido. Nah, aku pernah ketemu langsung sama Pak Budi, udah berkali-kali sih, alhamdulillah udah jadinya tuh betul-betul semangat terbakar karena ngelihat langsung nih di depan mataku orang hebat ini gitu. Dan udah sering banget juga dengar kisah pengalaman Pak Budi gitu, dan nggak pernah bosen dengernya. Dan yang paling luar biasa itu Pak Budi inilah orang yang omongannya gitu bisa membuka mata aku, membuka pikiran aku tentang dunia baru ini buat aku. Aku kan betul-betul pertama kali ya di dunia MLM atau networking bisnis gitu, atau disebut juga direct selling, apapun itulah sebutannya. Buat aku ini betul-betul dunia yang baru, dan Pak Budi inilah tokoh gitu yang buat aku tuh omongannya bisa betul-betul menyentuh aku, membuka pikiran aku, membuka mata aku, bahwa kalau kamu emang tujuannya kerja itu pengen cepet kaya gitu, ya udah ini tuh kendaraan terhebat kamu, itu loh teman-teman. Karena sekali lagi emang orang kan bekerja itu emang nggak semuanya cari duit ya. Itu benar loh, karena ada yang bekerjanya karena passion lah, dia mencari profesi yang misalnya kayak dokter, pengacara, atau apalah yang membanggakan, pilot misalnya gitu. Tapi ada orang-orang yang kayak aku nih, aku seorang ibu rumah tangga, waktu aku terbatas, terus aku pengen bisa tetap di rumah, nemenin anak-anak, ngajarin anak aku, tapi aku pengen dong tetap menghasilkan uang juga meskipun di rumah dengan waktu yang terbatas gitu. Dan ini cocok juga nih buat teman-teman yang kantoran, waktunya juga terbatas karena kan ada kerjaan juga. Nah, ini bisnis yang tepat banget buat kamu. Nah, dan tanpa berlama-lama nih, kita langsung panggil aja Pak Budi. Selamat malam, Pak Budi. Halo, malam semuanya, teman-teman semua dari semua kota. Kayaknya habis Halo. pengangkatan menjadi double Bushido, mukanya semakin cerah gitu ya. Waduh. Semakin Enggak bersinar, lah. semakin glowing gitu. Gimana Pak rasanya? Rasanya jadi double Bushido pertama gimana tuh Pak? Dulu kan jadi Bushido pertama, sekarang double Bushido pertama. Ya biasa aja ya. Asik. Karena sebenarnya kan intinya kan adalah saya lebih berharap teman-teman yang semua sukses. Itu kan Benar. ya itu kan kebanggaan kita ya. Betul. Kalau hasil ini kan gini, karena kita bisa membantu banyak orang di bawah kita sukses, nanti kan hasilnya kita dapat. Ya, tapi sebenarnya kan awal menjalankan bisnis ini kan juga bukan tujuan itu kan, benar nggak? Nah, jadi bagaimana teman-teman semuanya bisa punya income, ya kan seperti Ya. di sini.
Dan dari awal saya masuk di sini saya juga gembira. Artinya dulu waktu saya mulai bikin strategi ya kan 3 sampai 6 bulan dapat 100 juta. Tapi ternyata sekarang di grupnya saya sekarang ada ribuan orang loh. Ada ribuan orang sekarang yang punya income ya, yang seperti Ernesta yang dapat income yang 100 juta ke atas per bulannya loh ya, teman-teman. Jadi artinya ini suatu sistem yang memang bisa dipelajari gitu ya. Kecuali cuma dapatnya cuma Ernesta sama Budi. Nah, Anda boleh bilang, wah ini kan yang dapatnya cuma berdua. Nah, ya. Jadi ini dibuktikan kita ada 1.000 orang lebih yang bisa mencapai. Jadi mudah-mudahan nanti sharing malam ini, nah teman-teman juga bisa dapat, ya bisa belajar lah ya, saling belajar. Karena saya juga sering ngalamin tuh Pak, dibilang kayak gitu, Ernesta mah enak, selebgram katanya gitu. Dia mah enak, followersnya banyak di Instagram. Padahal di bisnis ini justru banyak yang nggak pakai sosial media ya Pak, sebetulnya gitu loh. Bahkan Ya, Pak Budi juga malah, Pak Budi nggak punya Instagram loh teman-teman. Punya sih, tapi nggak pernah diupdate sama sekali. Iya, sekarang, saya udah 3 tahun lebih kayaknya nggak pernah masuk. Pun bukan gara-gara Instagram ya Pak ya. Kalau saya sih mungkin memang iya gitu, karena saya merasa kekuatan saya di sosial media. Kalau Pak Budi enggak teman-teman. Jadi jangan pernah kita menjadikan sesuatu itu alasan gitu untuk menunda keberhasilan kita. Dia mah enak, dia mah begini, dia mah begitu. Itu akan selalu ada ya Pak ya. Jadi jangan pernah kita melihat sesuatu tuh selalu mencari alasan untuk diri kita sendiri supaya aku sih nggak akan bisa sukses seperti dia karena aku begini. Padahal benar kata Pak Budi, bukan saya aja loh gitu loh. Soalnya di sini banyak banget, bahkan di All Star sendiri aja ya Pak, dalam waktu singkat itu banyak banget yang bisa punya income juga bahkan ratusan juta juga. Cuman aku aja gitu. Itu sih teman-teman. Oke, baik, aku persilakan ya Pak Budi. Ceritain dong ke kita tentang kenapa sih seorang Pak Budi yang dulunya udah jadi pengusaha IT sukses, kliennya bahkan Bank Mandiri ya Pak kalau nggak salah ya, Bank Mandiri. Kenapa kok tiba-tiba jadi berbelok atau banting setir gitu istilahnya ke bisnis ini tuh kenapa Pak? Coba Pak. Ya, kita gini, sebenarnya kalau IT sebenarnya saya bukan pengusaha, jadi saya masih karyawan ya. Jadi gini, jadi saya dari keluarga sebenarnya biasa-biasa juga. Karena dulu saya masih tahun berapa ya? 80-an itu orang tua saya datang ke Jakarta pertama kali gitu ya, sehingga kita dibawa ya ke Jakarta. Nah, jadi saya masih ingat, jadi orang tua kita sama juga, artinya juga bukan dari orang kaya, bukan dari keluarga orang kaya. Nah, saya masih ingat papa saya meninggal juga di usia 66, itu gaji terakhir aja kerja di pabrik cuma gaji 700.000. Ya, dulu kan saya mau kuliah. Begitu mau kuliah aja saya kan kuliah IT di BINUS ya, di BINUS Nusantara. Uang masuk 1,5 juta aja, coba Anda mesti bayangin itu berapa bulan loh, ya kan, untuk kumpulin supaya saya bisa kuliah gitu kan, seperti itu. Nah, jadi artinya kita dari keluarga yang biasa juga. Nah, tapi kemudian singkat cerita ya, sebelum saya lulus beliau udah meninggal. Nah, berarti kita harus mengandalkan diri kita sendiri ya untuk kemudian sukses. Nah, jadi saya biasa ya, karena kita kan dari dulu kan kerja ya, karena kita udah terpola ya dari dulu ya, bekerja untuk uang gitu ya. Jadi kita kerja di perusahaan yang bagus. Jadi saya mulai masuk tuh ke perusahaan IBM. Kemudian saya pernah kerja di Bank Bali. Kemudian jadi IT consultant di perusahaan asing gitu ya, seperti itu. Nah, waktu lagi usia saya, waktu di umur 33 tahun, ya, kan biasa dong kita mulai berambisi, ya dong. Kenapa? Karena kita udah mulai mau kaya gitu ya. Nah, kita suka nih hitung-hitungan pakai Excel. Waduh, kalau sebulan cuma nabung 2 juta, ya kan? 1 tahun cuma 24 juta, ya kan? Nah, kalau kita mau beli mobil pada saat itu, misalnya saya masih kerja di Bank Bali, sering ya, lihat mobil-mobil bagus ya. Nah, kalau dia mobil-mobil bagus ya kita bingung, ya kan? Dulu masih kerja di Bank Bali aja gaji kalau nggak salah masih 400.000 atau 500.000, ya. Waduh, ini mau kapan nih beli satu mobil gitu, seperti itu ya. Nah, jadi kemudian udahlah, itu berjalan waktu, kemudian tahun umur 33, nah itu saya mulai pertama kali ya mengenal multi level marketing. Tapi saya termasuk juga merasa ini udah terlalu tua juga nih, umur 33 baru mengenal multi level marketing ya. Nah, kenapa? Karena pada saat itu, pada saat kita mau belajar, saya harus mencari guru ya atau mentor. Nah, seperti itu ya, teman-teman harus punya guru atau mentor yang benar ya, yang baik juga. Nah, guru atau mentornya sama seperti gini teman-teman. Misalnya kita mau belajar berenang ya, Ernesta. Kan Ernesta pasti jago berenang ya, Ernesta ya? Bisa sih Pak, nggak jago-jago banget tapi bisa. Oke, nah contohnya misalnya kita mau berenang. Nah di sini ada Mela gitu ya, ada Pak Parno, ada Pak Ardi gitu ya. Kan misalnya kita kan mau belajar berenang. Nah kalau kita mau belajar berenang, ya berarti kan kita misalnya tanya orang kepada orang yang kemarin yang nggak bisa berenang, yang habis kelelep. Coba jawabannya gimana? Jawabannya pasti dia bilang, Budi, jangan dekat-dekat sama kolam renang, ya kan?
Kalau Anda terpleset, Anda jatuh, masuk, Anda bisa mati loh. Benar nggak? Benar jawabannya. Tapi kalau misalnya saya tadi tanya misalnya ke Ernesta yang misalnya bisa berenang atau Pak Ardi yang bisa berenang, jawabannya apa? Berenang itu enak loh, ya kan? Tidurnya bisa di atas air. Nah, satu sisi yang bilang dekat-dekat kolam renang bisa jatuh, bisa mati. Ya, satu lagi bilang tidur aja bisa di atas air. Jadi artinya apa? Artinya tergantung ya. Semua hal itu ada dua sisi teman-teman. Seperti mata koin. Ya, tergantung kita belajar sama yang mana. Nah, sering kali kita belajar sama yang orang yang salah. Kayak seperti kita mau belajar multi level marketing. Kita nanya orang yang gagal, ya kan? Kemarin baru masuk perusahaan A, ya kan? 3 bulan gagal, drop out ya. Pindah lagi ke perusahaan B, gagal lagi 3 bulan, C, gagal lagi. Akhirnya kita tanya, gimana Pak Anton? Multi level marketing, jawabannya apa? Janganlah, ya kan gitu kan? Wah, jelek begitu. Karena jawabannya seperti itu. Tapi kalau Anda bertanya kepada yang sukses semua, ya, luar biasa ya. Artinya apa? Itu salah satu Anda bisa menjadi sukses. Oke, jadi singkat cerita, tahun umur 33, nah Ko Budi itu mulai tertarik sama multi level marketing ya. Berarti kan tadi udah ketemu ya guru atau mentor yang baik, ya seperti itu. Nah, kemudian guru saya bilang gini, Budi, kalau kamu mau kaya, kamu mau sukses, ya, bisnis apapun yang kamu lakukan harus ada perkalian sama pertambahan, ya kan? Nah, karena selama ini kan saya kerja di IT, ya, kerja sebagai karyawan, berarti kan cuma kali satu. Kalau cuma kali satu, sebagai karyawan Anda nggak bisa kaya, benar nggak? Sekaya-kayanya kita berapa sih? Bisa kaya, benar nggak? Ya, berarti kan artinya kan, karena pada saat itu kan sama ya, kalau kita kerja ya, saya cuma berpikiran simple. Kalau kita mau cari uang nambah, yang di otak apa? Berarti kerja lembur, benar nggak? Kerja lembur cuma dapat uang taksi. Sabtu Minggu masuk lagi, benar nggak? Nah, bisa klaim taksi, dapat klaim uang makan. Itu paling ketambahan berapa? Paling 2-3 juta, ya. Karena kalau kita udah levelnya project manager kan itu kan udah nggak dibayar lagi, benar nggak? Itu udah dianggap adalah performance kan gitu kan. Nanti di review nanti baru di review tahun depan gitu seperti itu. Nah, jadi artinya wah, bisnisnya perkalian. Nah, sekarang saya mulai belajar nih bisnis perkalian seperti apa kan gitu kan. Nah, contoh. Nah, ternyata guru saya salah satunya adalah Robert Kiyosaki. Nah, atau Pak Tung Disemwaringin mengajarkan ya, artinya apa? Kalau Anda mau masuk ke bisnis cuma ada 3 cara katanya. Nah, cara pertama katanya Anda harus punya modal, ya. Dan kemudian Anda harus bisa menciptakan bisnis konvensional sendiri. Artinya Anda harus bisa merancang bisnis dan sistem dari A sampai Z. Contohnya misalnya saya mau bikin perusahaan, berarti kan saya harus mulai dari A dong, dari recruiting karyawan, benar kan? Dari interview, ya kan? Nah, dari produksi, dari pemasaran, ya sampai ke gudang itu semua saya harus ngurusin. Nah, kan backgroundnya saya kan ada seorang IT, berarti saya nggak mungkin dong nggak ngerti ya membangun perusahaan. Berarti saya nggak bisa. Cara pertama nggak bisa. Nah, cara kedua, kita harus punya modal, tapi kita nggak punya sistem, tapi beli sistem ada. Nah, beli sistem yang sudah ada seperti apa? Seperti sistem franchise, ya. Nah, pada saat itu mulai banyak ya, ada McDonald, ya. McDonald franchise-nya 7-8 miliar. Waduh, saya bilang saya nggak punya uang, benar nggak? Nah, sekarang kan banyak juga ya, yang minuman-minuman yang di mall, ya kan? Kayak gulu-gulu lah, 1 miliar kan gitu kan. Nah, ada apa tuh? Banyak ya. Kalau misalnya restoran di Taifung atau semua tuh banyak, ada yang 1,5 miliar, 2 miliar ya, intinya gitu ya. Artinya kalau miliaran kita beli franchise, kita kalau kita sebagai karyawan kita nabung ya sampai dapat miliaran, kita berani nggak bisnis? Nggak berani juga. Kalau gagal habis juga, ya kan? Nah, jadi artinya cara kedua ini juga resiko nih, ya kan? Nanti kalau uang kita habis, masa kita mau kerja seumur hidup, benar nggak? Sampai umur 60-70, masa kita mau kerja lagi? Berarti juga nggak mungkin. Nah, cara ketiga katanya, kata guru saya Pak Tung Disemwaringin, nah, cara ketiga cuma satu katanya, join multi level marketing. Nah, karena join multi level marketing satu, ada modal nggak? Kan praktis kan kita cuma beli produk, ya kan? Registrasinya jadi AFC aja gratis, benar nggak? Nah, tapi karena sudah ada sistem, ya, yang sudah dibuat sama kantor, tapi Anda bisa punya peluang bisnis, dapat uang, income itu tidak kalah dengan nomor 1 dan nomor 2, benar nggak? Kita punya usaha nomor 1 sama kita beli franchise, kita nggak kalah loh. Benar nggak? Nah, seperti kita sekarang bisa punya income ratusan juta, miliaran. Anda punya usaha sendiri aja nggak gampang loh teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini yang 3 alasan ya, seperti itu. Nah, kemudian saya lebih memilih adalah multi level marketing. Ya dong? Nah, artinya saya harus belajar multi level marketing. Nah, begitu saya mau belajar multi level marketing, guru saya bilang apa? Oke, berarti multi level marketing ada perkalian nggak teman-teman? Ada ya, perkalian ya? Oke, mungkin simpelnya gini aja lah. Untuk teman-teman artinya gini, kalau kita mau kaya, kita butuh alat bantu teman-teman. Ya, kalau untuk mau kaya, kita butuh alat bantu. Contoh misalnya, nah saya selalu ambil cerita misalnya ini ada 2 pulau teman-teman ya, ada pulau A,
kita mau nyebrang ke Pulau B. Ya, kalau kita kerja keras, itu sekarang memang sudah bukan zamannya lagi ya. Kerja keras, kita bisa nyampe nggak? Artinya kita dengan berenang. Nah, saya kemarin diajak ke Manado ya. Nah, ini ada teman-teman juga dari Manado. Kalau di Manado, Anda di pulau depan, Anda bisa lihat tuh, banyak tuh depannya pulau-pulau semua tuh, pulau-pulau kecil. Nah, lihatnya deket, tapi kalau berenang nyampe nggak? Nggak nyampe teman-teman ya nggak? Lihatnya deket, tapi kalau berenang Anda bisa mati dulu, betul nggak? Bisa di tengah jalan Anda udah kram, ya kan? Bisa juga karena kita kecapean sehingga kita belum menuju ke tujuan kita sudah mati. Nah, artinya kerja keras nggak bisa teman-teman. Berarti apa? Kita butuh alat bantu. Nah, alat bantunya apa kalau saya mau nyebrang? Nah, artinya apa? Saya bikin perahu dong teman-teman, benar nggak? Saya bikin perahu, saya bikin dayung, ya. Saya bikin layar, pakai bantuan angin juga kan gitu. Kalau saya punya uang, saya beli mesin teman-teman, ya kan? Nah, tujuannya apa? Mempercepat saya dari pulau A ke pulau B, ya itu tujuannya. Nah, dan kita bekerja teman-teman. Nah, kita kerja sekarang. Kita kerja sekarang punya alat bantu nggak teman-teman? Contohnya misalnya saya ya atau Ernesta misalnya kalau kita kerja. Ernesta dulu pernah kerja di kantoran? Ernesta? Pernah Pak, saya dulu pernah jadi PR. Oh, PR. Oke, nah contoh misalnya Ernesta kerja ya sekarang. Misalnya dibayar gaji, Ernesta. Ya, kita dibayar gaji nih, 1 tahun adalah 100 juta. Nah, tahun depan kita mau punya income, mau naik nih ya income kita jadi 1 miliar. Nah, kalau kita kerja di kantoran, itu kira-kira alat bantu kita apa, Ernesta? Supaya income kita naik gitu ya Pak? Iya, kan kita dibayar 100 juta sekarang. Nah, kita maunya tahun depan uang kita jadi nambah, jadi 1 miliar. Nah, gitu ya. Jadi kan kita butuh alat bantu. Nah, jadi teman-teman banyak dari kita itu nggak tahu alat bantu kita apa. Ya, benar ya? Harus naik jabatan palingan Pak kalau di kantor kan, ya. Kalau mau naik gaji gitu. Ya, betul. Tapi kalau naik jabatan kan juga nggak mungkin dari 100 juta jadi 1 miliar ya. Naiknya pelan-pelan. Ya. Jadi artinya apa teman-teman? Kalau kita mau kaya, berarti kita butuh alat bantu teman-teman. Ya, seperti itu ya alat bantu. Nah, di sini mungkin lembur tuh Pak, katanya lembur Pak. Apa? Lembur ya? Lembur nggak nyampe-nyampe. Iya. Paling dibayar berapa sih? Teman-teman. Ya, tadi saya bilang kalau lembur paling 1 bulan cuma kebagian 2 juta, 3 juta doang. Ya. Nggak kaya-kaya juga. Kan kita mau loncat ya dari 100 juta jadi 1 miliar. Nah, kita butuh alat bantu. Oke. Sebelum saya bicara, artinya apa? Kita memang sekarang di pendidikan kita di Indonesia atau termasuk di luar negeri, kita memang dididik untuk membuat orang jadi kaya. Tapi kalau untuk mendiri kita jadi kaya, kita bingung. Contoh ya, di sini ada Ernesta ya. Contoh, misalnya Ernesta punya perusahaan ya, karyawannya 5 orang. Nah, di sini ada lagi, misalnya saya ngambil contoh ya. Nah, di sini ada Pak Agus. Nah, ya, Pak Agus ternyata di sini punya perusahaan juga B, Pak. Tapi karyawan 50 orang, Pak. Nah, bos mana yang lebih kaya? Kira-kira mana, Ernesta? Perusahaan A yang punya karyawan 5 orang atau perusahaan B yang Pak Agus yang punya karyawan 50 orang? Pasti yang 50 dong Pak, berarti 50. Perusahaannya lebih besar. Betul, karena secara matematika, orang yang bekerja sama kita teman-teman itu harus menghasilkan, benar nggak? Kalau orang yang kita gaji kan harus bisa menghasilkan, misalnya setiap karyawan kita gaji ya, kemudian dia menghasilkan 5 juta, berarti Ernesta bulan depan tutup mata, uang dia bertambah 25 juta. Nah tadi Pak Agus punya 50 karyawan, satu karyawan menghasilkan 5 juta, berarti 1 bulan tutup mata Pak Agus mendapatkan 250 juta. Nah, saya pernah jadi konsultan Pak Charo Tanjung ya. Pak Charo Tanjung masih tahu ya teman-teman ya. Nah, anak singkong ya kan. Nah, beliau juga dulu kalau cerita historinya luar biasa ya. Susah juga karena beliau dari kecil aja. Nah, dia punya cita-cita karena punya rumah yang katanya WC aja nggak ada di dalam. Nah, sehingga dia punya satu impian bahwa dia mau berkeluarga minimal masih punya WC di dalam. Itu aja ya, kadang seperti itu ya. Tapi hari ini beliau udah menjadi 10 ya orang terkaya di Indonesia. Nah, artinya beliau misalnya contohnya teman-teman hari ini punya 100.000 karyawan ya. Karena beliau sekarang kan udah ini ya, sudah industri bisnisnya sekarang udah banyak ya. Trans TV punya dia, TV7. Ya, benar ya, kita belum bicara mall, kita belum bicara hotel ya. Di Bandung juga banyak hotel-hotel trans ya. Nah, ya, kemudian Carrefour itu semua punya beliau ya. Nah, belum banyak dan masih banyak lagi. Nah, anggap sekarang ada 100.000 aja. 100.000 karyawan yang bekerja sama beliau. Satu karyawan aja menghasilkan 1 juta untuk Pak Charo Tanjung, berarti bulan depan uangnya ada berapa? Ada 100.000, ya kan? Satu karyawan kasih Pak Charo Tanjung 1 juta aja, berarti uang Pak Charo Tanjung bulan depan uang nambah 100 miliar teman-teman, ya kan? Jadi artinya apa? Kalau kita orang biasa, kita makin susah mengejar beliau, ya kan? Nah, kenapa? Karena orang adalah perkalian dia. Nah, teman-teman ya, orang adalah perkalian kita. Jadi kalau kita kerja, kita adalah perkalian untuk bosnya kita. Nah, oke. Nah, sekarang kita kembalikan, kita tadi bicara kita sendiri yang mau punya income besar kan, ya nggak? Ya.
Nah, tadi kita kan udah bilang kita kerja di kantoran seperti Ernesta, kita dibayar gaji di 100 juta. Nah, tapi kemudian kita mau tahun depan uang kita jadi kita punya penghasilan 1 miliar. Nah, apa yang harus kita lakukan, teman-teman ya? Nah, tadi saya udah jelasin, jadi kita butuh alat bantu. Pak, Oke, saya akan jelasin. Pak, ini ada yang bilang katanya suruh main saham, Pak. Nah, tadi kan kita kan ada memang caranya berbeda-beda, teman-teman. Itu kalau main saham itu investasi, itu bukan berbisnis ya. Kita kan bicara berbisnis. Ya. Nah, dari bisnis kita menghasilkan uang, nanti uangnya baru kita investasikan. Salah satu adalah kita beli saham, kita beli obligasi, kita beli tanah, kita beli rumah, gitu ya. Kita beli ruko, itu investasi. Tapi kan kita sekarang bicara kita sekarang lagi mau berjuang nih, ya harus punya uang dulu nih. Soalnya main saham sama forex dulu kan saya juga tahu tuh ya Pak. Itu juga kalau uang yang diputar sedikit, ya untungnya juga nggak seberapa teman-teman. Jadi kalau misalnya mau untung gede, itu kalau di saham, di forex kayak gitu-gitu, itu kita juga putar uangnya, harus naroknya tuh juga besar juga. Iya, betul ya. Ini selama pandemi ini saya bermain saham di Dana Reksa itu ternyata nilainya turun. Ya, karena apa? Karena kan lagi pandemi. Perusahaan juga membutuhkan uang, teman-teman ya. Jadi pandemi perusahaan juga membutuhkan uang untuk membayar gaji, membayar operasional cost. Pasti apa? Ya pasti dia menjual saham. Nah, ya semua teman-teman orang sekarang, jadi kalau Anda saatnya sekarang pegang saham salah. Ya. Harga saham akan cenderung turun, teman-teman gitu loh ya. Jadi kita masih butuh beberapa tahun ke depan, pada saat ekonomi nanti sudah mulai bergeliat lagi, nah itu kemudian kita baru mulai ya berinvestasi lagi seperti itu ya. Baru kita mulai investasi saham lagi. Sekarang bukan saatnya untuk kita investasi saham ya, saham akan turun teman-teman. Ya karena semua orang butuh cash ya, butuh cash flow untuk operasional mereka. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang malah jual sahamnya dia, ya seperti itu ya. Kan mereka harus mempertahankan juga seperti itu, karena kan nggak ada omset ya seperti itu. Oke, kembali ke terlalu banyak spekulasi juga sih Pak menurut saya, kalau menurut saya ya gitu. Soalnya dulu saya pernah main juga, terlalu banyak spekulasi lah gitu, yang kadang tidak bisa diperhitungkan tiba-tiba ruginya gitu. Pak, ini sorry Pak, saya motong. Ada yang kayaknya masih belum paham nih Pak, katanya gimana sih Pak, masa ngasilin ke bos cuma 1 juta, bayar gajinya 2 juta, nombok dong. Kayaknya ada yang belum paham nih maksudnya Pak. Tadi kan Bapak bilang, kalau Pak Hairil Tanjung punya karyawan sekian, menghasilkan 1 orang 1 juta gitu kan. Oke, yang dimaksud gini loh, setiap karyawan yang bekerja sama kita teman-teman, pasti harus menghasilkan uang. Misalnya gitu loh, harus menghasilkan uang untuk bosnya dong. Misalnya contoh kita punya karyawan, ternyata kita cuma nggak bisa menghasilkan uang. Bapak Ibu pasti 3 bulan juga pasti udah apa? Sudah pecat teman-teman, benar nggak? Jadi artinya orang yang bekerja sama kita, ya setidaknya minimal harus bisa menghasilkan uang kepada bosnya. Termasuk office boy, termasuk office girl, termasuk satpam, ya, termasuk semuanya itu harus bisa menghasilkan, termasuk supir itu harus bisa menghasilkan uang buat perusahaan, ya. Nah, maksud saya adalah tadi ada 100.000 orang yang bekerja sama Pak Charo Tanjung. Nah, 1 orang aja misalnya yang menghasilkan uang kasih ke Pak Charo Tanjung 1 juta, karena ada 100.000 orang, sehingga bulan depan uangnya Pak Charo sudah bertambah 100 miliar, teman-teman. Itu loh maksud saya, ya. Ya nggak ada yang namanya bos itu mau nombok, nggak ada ya. Itu nama seperti itu kan itu ya Pak, istilah charity gitu. Jadi itu perumpamaan ya teman-teman gitu. Ya, perumpamaan. Oke, nah teman-teman. Oke, nah jadi tadi kalau kita mau sukses tadi kan kita mau punya income 100 juta, mau menjadi 1 miliar teman-teman. Oke. Saya akan jelasin 3 cara teman-teman. Oke. Ya, untuk Bapak Ibu bisa menjadi kaya ya seperti itu. Nah, tapi kalau nggak mau kaya nggak apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman mau kaya, udah cara ini yang paling gampang. Yang pertama harus bisa gunakan waktu orang lain. Nah, jadi sebenarnya tadi saya udah cerita ke teman-teman ya. Jadi kalau kita mau kaya, kita harus bisa gunakan waktu orang lain. Nah, seperti tadi ya. Kalau kita punya perusahaan, jadi karyawan kita yang artinya apa? Karyawan kita yang bekerja untuk kita ya. Jadi dia adalah perkalian kita. Kalau kita bekerja berarti kita adalah perkalian untuk bosnya kita. Ya, jadi artinya orang akan membuat kita semakin kaya, teman-teman ya. Nah, jadi di pertanyaan saya adalah kalau kita harus bisa gunakan waktu orang lain, ada nggak di multi level marketing? Nah, teman-teman ternyata ada, teman-teman, ya kan? Di multi level marketing gunakan waktu orang lain ada, ya. Contohnya misalnya, nah Ernesta sekarang ada ribuan orang di bawah dia, ya kan? Nah, ada misalnya kita udah punya jaringan misalnya ada 10.000. Nah, semua orang yang ada di dalam jaringan kita, ya kan? Kita kan nggak perlu bayar gaji. Kalau di bisnis biasa, kita harus bayar gaji loh, teman-teman, ya. Seperti sekarang aja Anda baca kemarin Pak Charo Tanjung malah rugi ya. Kenapa? Karena investasinya salah ya. Masuk di apa? Dia sebagai pemegang saham mayoritas juga ya di Garuda Indonesia ya. Nah, ternyata Garuda Indonesia sejak pandemi ternyata nggak banyak terbang, ternyata
sahamnya anjlok ya, ternyata malah dia rugi. Ya, dihitung-hitung ternyata rugi hampir belasan triliun ya, seperti itu teman-teman. Terus bahkan hutang ke Pertamina aja kan saya tahu karena suami saya di Pertamina ya Pak. Wah, hutangnya Bayar, triliunan ke Pertamina triliunan itu juga ya? Garuda. Iya. Jadi dia belum Betul. bayar aftur kan, kalau pesawat bensin itu aftur tuh Betul, Pak. pakai aftur, Belum ya. bayar aftur ke Pertamina Pak, sampai triliunan. Gitu. Iya, jadi artinya nah sekarang Pak CT cuman sekarang adalah mengalami kerugian juga ya, artinya di Garuda Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau di multi level marketing ada nggak perkalian? Ada. Kita nggak perlu bayar gaji teman-teman. Ya gitu loh ya. Jadi dari ribuan orang kita dapat income nggak? Dapat. Kecil, tapi karena kali banyak sehingga saya dapat banyak ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah mungkin hari ini Anda bilang ya di sharing teman-teman bahwa 1 bulan ya Ko Budi bisa dapat miliaran. Dari mana uangnya? Ya kan karena perkalian ya. Mungkin dari 1 orang saya cuma dapat ya 10.000, 50.000, 100.000 karena perkalian sehingga saya dapatnya banyak ya, dapatnya miliaran seperti itu. Oke, ini jadi cara pertama adalah kalau kita mau kaya harus bisa gunakan waktu orang lain. Nah, yang kedua teman-teman harus bisa gunakan uang orang lain. Nah, kalau perusahaan-perusahaan mau jadi besar, itu nggak mungkin menggunakan uang mereka sendiri, benar nggak? Tunggu sampai perusahaan untung, kemudian baru buka cabang, nggak mungkin, ketinggalan ya teman-teman ya. Sehingga harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan lain, benar nggak? Nah, sekarang aja ada juga yang Gojek ya, berkolaborasi sama apa tuh? Gojek berkolaborasi sama Tokopedia. Nah, ya, artinya apa? Udah sama-sama startup company, kemudian sama-sama juga ingin bikin perusahaan lebih besar lagi, seperti itu ya. Jadi saling bekerja sama. Nah, pertanyaan saya misalnya gini, di multi level marketing kita ada nggak gunakan uang orang lain? Ada teman-teman ya. Nah, bulan kemarin omset perusahaan di grupnya saya ya, dari kalian semua juga thank you ya, dari kalian juga berkontribusi semua dari All Star. Nah, karena kalian juga sekarang udah menjadi satu terbesar juga di perusahaan ya. Nah, omsetnya perusahaan itu totalnya dari grupnya saya ke bawah, itu ada sekitar 200 miliar teman-teman, bulan kemarin omsetnya. Nah, di luar dari omset yang di luar dari jaringan saya ya, jadi di bawah saya ada 200 miliar. Nah, kalau misalnya, kalau saya bisnis konvensional, sampai saya mesti punya omset 200 miliar, kira-kira saya mesti punya modal berapa triliun teman-teman? Ya dong? Ya dong teman-teman, ya kan? Harus punya omset miliaran, ratusan miliar, ya coba, ya kan? Benar nggak? Pertamina kalau Anda bicara bisa punya omset segitu, berarti kan harus punya modal triliunan, ya kan? Harus punya ya, seperti itu ya. Nah, artinya, tapi ada nggak ternyata? Ternyata saya pun kita kan nggak perlu pakai modal sebesar itu, benar nggak? Ya, kalau modal sebesar itu pun saya juga nggak ada ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa bisa 200 miliar? Nah, dari teman-teman semua ada yang bergabung promo Ruby, Sapphire, Diamond, Upgrade, total menjadi 200 miliar. Nah, dari 200 miliar perusahaan bayar saya berapa? 1 miliar. Besar nggak teman-teman? Kecil teman-teman, benar nggak? Karena hanya 0,5%. Ya, 1%-nya 2 miliar teman-teman. Kenapa? Karena omset yang besar. Nah, yang terbesar di mana? Terbesar adalah semua di kalian semua. Jadi makanya sistem ini itu dirancang untuk kalian semua itu lebih cepat. Ya, makanya Anda kalau mau dapat uang 50 juta, 100 juta pertama, itu sangat cepat. Karena sponsornya perusahaan mengeluarkan 16,7%. Benar nggak? Besar kan? 16,7%. Nah, setiap pairing, satu paket di kiri, satu paket di kanan, itu perusahaan mengeluarkan 4,5%. Jadi di kalian tuh bisa sampai 20% lebih teman-teman. Tapi di atas kecil, tapi karena kita jumlahnya besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi gunakan uang orang lain ada nggak di multi level marketing? Ada ya teman-teman ya. Jadi ternyata itu uang kita bersama semua. Nah, kalau kita namanya bicara konvensional, uang orang lain teman-teman. Nah, kita sering kali misalnya orang tua kita pasti bilang, jangan pinjam bank ya. Kan gitu ya, jangan pinjam bank. Nah, saya harus bilang begini teman-teman, kalau kita pinjam uang, kalau untuk beli liabilities, itu nggak boleh teman-teman. Nah, apa yang maksud dengan beli liabilities? Misalnya apa? Kita maunya gaya-gayaan, ya kan? Temen ganti handphone baru, kita juga mau ikut-ikutan ganti handphone baru ya. Tetangga ganti mobil baru, kita ikut-ikutan. Nah ya, tetangga ganti rumah baru, kita ikut-ikutan. Nah, itu artinya semuanya liabilities. Liabilities artinya uang keluar teman-teman, jadi nggak ada uang masuk. Jadi kita minjam uang untuk beli liabilities, jadi nggak ada uang masuk, uang keluar teman-teman. Jadi itu artinya kita apa istilahnya hanya memperdalam ya lubang kita sendiri teman-teman. Nah jadi yang boleh apa kalau kita pinjam uang ke bank? Nah pinjam uang ke bank boleh untuk apa? Untuk beli aset, untuk beli bisnis. Contohnya misalnya kita mau buka restoran ya kan? Boleh nggak pinjam bank? Boleh. Misalnya hitungan kita orang pinjam bank sekarang murah ya kan? Misal paling mahal lah ya pakai suku bunga kartu kredit ya. Suku bunga kartu kredit itu 1 tahun cuma 9% ya seperti AFC ya kerjasama sama BCA. Nah, 1 tahun cuma 9%, berarti 1 bulannya
0,75%. Tapi dari bisnis ternyata saya bisa menghasilkan 1 bulan bisa untung 5% misalnya ya, atau 10%. Nah kan masih bisa nutup. Nah itu boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berhutang untuk kemudian bisnis boleh. Tapi kalau berhutang untuk beli liabilities enggak boleh ya. Nah oke, itu yang supaya teman-teman jadi bisa lebih mengerti ya cara mengelola uang teman-teman seperti itu. Oke. Nah yang ketiga, kalau Bapak Ibu mau sukses di multi level marketing, apa? Gunakan pengalaman orang lain. Jadi tadi ada 3 ya, gunakan waktu orang lain, gunakan uang orang lain, dan ketiga adalah gunakan pengalaman orang lain. Nah, jadi satu perusahaan juga seperti misalnya Pak Charul Tanjung, untuk mau menjadi besar, gimana caranya? Harus sewa jasa konsultan, benar nggak? Karena jasa konsultan adalah akan memberitahu ke dia, Pak, jangan lewatin cara ini lagi, Pak. Kemarin perusahaan ini lakukan ya cara ini, cara marketing ini, ya cara begini ternyata salah, Pak, gagal ya. Nah, kita lebih bagus gunakan cara ini, Pak. Nah, sehingga kita tujuannya apa? Jadi konsultan akan memberitahu kita supaya kita jauh lebih cepat ya, tidak mengulangi lagi kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Oke. Di multi level marketing ada nggak? Gunakan pengalaman orang lain. Ada teman-teman ya kan? Nah, kita bisa gunakan pengalaman Pak Ernest ya kan? Nah, kan pernah ya Zoom sama kalian ya. Nah, Pak Ernest kan juga satu orang wira swasta juga di Amerika ya. Hampir semua usaha beliau di sana semua sukses ya. Pak Mike juga luar biasa ya sebagai corporate director ya kan. Nah, menangani perusahaan-perusahaan besar ya kan. Nah, artinya juga sangat sukses. Kemudian Pak Niko ya kan. Nah, sebagai seorang GM ya kan. Nah, yang mengerti cara network marketing ya. Nah, cara membuat sistem, cara pembayaran, ya, cara managing dan semuanya. Nah, ditambah lagi deh dengan pengalaman Pak Ernest, Bu Ernesta di sini, teman-teman di sini lah semuanya ya. Nah, di sini ada Pak Agus, ada Pak Ardi, ya kan. Nah, ya ada Bu Yoli, ya. Nah, di semua kita semuanya berkolaborasi, benar nggak? Nah, tujuan apa kita berkolaborasi? Nah, kita bikin satu sistem, ya kan. Nah, ya di All Star sekarang udah bikin modul-modul, training sistem. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mempercepat, ya, mempercepat kita semua, ya kan? Untuk bisa mencapai tujuan kita, untuk supaya kita bersama-sama menjadi lebih besar. Nah, 3 konsep ini teman-teman, nah ini yang bisa membuat Bapak Ibu jadi kaya. Dan semuanya ada di multi level marketing. Nah, ini kira-kira begitu ya, Nesta. Jadi awal mula konsep multi level marketing, nah ini seperti itu. Ya, jadi biar teman-teman jadi paham ya. Karena kalau kita paham, nah misalnya teman-teman kita kan pasti tanya kita dong, apa tuh multi level marketing, saya nggak suka. Nah, karena kan dia nggak ngerti. Nah, tinggal Anda menjelaskan, wih luar biasa, Anda mau kaya? Nggak bisa. Nah, karena multi level marketing ada perkalian. Itu yang bisa membuat Anda kaya. Nah, ya. Oke, mungkin saya kembali ke Ernesta lagi, coba ada pertanyaan apa lagi ya. Nah, boleh nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin bertanya gitu ke Pak Budi. Jadi, kalau aku tuh waktu itu dengerin Pak Budi, aku betul-betul baru sadar akan makna dari duplikasi tuh Pak. Waktu pertama kali aku dengerin cerita Pak Budi, aku baru betul-betul sadar. Karena kan saya pelaku bisnis konvensional nih Pak ya. Dalam bisnis konvensional, ketika kita pengen omset kita bertambah, profit kita bertambah, itu juga harus ada modal lagi yang dikeluarkan. Contohnya, saya pengen buka cabang, ya harus buka cabang lagi, ya kan Pak? Nah, Pak Budi pernah cerita tuh yang restoran, ketika buka restoran gitu, gimana tuh Pak? Bisa diulang lagi nggak ceritanya Pak? Iya, jadi memang kalau di bisnis konvensional kan tadi teman-teman ya, misalnya kita mau punya income, nah contohnya tadi ya, Ernesta tadi buka restoran ya. Restoran. Nah, kita buka restoran, ternyata kita punya profit nih 1 bulan. 20 juta, bagus nggak teman-teman? Bagus loh ya. Kalau zaman pandemi sekarang, Bapak Ibu buka restoran masih bisa profit 20 juta setelah dikurangin karyawan, ya sewa tempat. Karena kalau 20 juta 1 bulan, berarti 1 tahun berapa? 240 juta loh teman-teman, ya luar biasa ya, besar sekali. Nah, tapi artinya apa? Kalau di bisnis konvensional, nah kita mau naikin income kita nih, dari 20 juta, kita mau naik nih, bulan depan menjadi 40 juta. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi kata Bu Ernesta, apa? Nambah cabang, benar nggak? Nah, kalau kita nambah cabang, satu berarti apa? Kita mesti nambah modal dong teman-teman. Iya, ya, sudah nambah modal, nambah resiko, dan nambah masalah juga, benar nggak? Nah, kemudian kalau kita mau punya income 100 juta 1 bulan, apa yang harus kita lakukan? Yang di otak kita adalah apa? Nambah cabang lagi, benar nggak? Jadi 5, benar nggak? Ya. Nambah 5 berarti apa? Kita harus buka modal nambah 5, masalah juga 5 kali teman-teman, ya dong? Nah, banyak orang kalau sudah punya 5 restoran, jawabannya udah beda. Ernesta, ternyata ya restoran saya cabang ke-4 dan ke-5 ternyata rugi. Kan gitu, benar nggak? Kan nggak semuanya untung teman-teman ya. Karena kan beda lokasi juga ngaruh ya Pak. Biasanya beda lokasi. Terus, udah beda. Yang paling saya rasain tuh ya adalah SDM-nya Pak. Ya Allah, itu ngatur staf pegawai. Ntar sebentar izin mau keluar, ganti lagi, training lagi. Aduh ribet banget Pak. Maksudnya, jadi kita semakin buka cabang, kenapa tadi Pak Budi bilang masalah semakin banyak bertambah, ya itu salah satunya teman-teman.
kita kan setiap nambah cabang pasti kita harus tambah pegawai lagi ya Pak ya. Harus ada Ya, pegawai-pegawai betul. lagi dong di cabang baru itu gitu. Nah itu Iya, nambah betul masalah sekali. lagi, nambah masalah lagi. Itu sih. Ya, jadi artinya kalau di bisnis konvensional, kita mau nambah income kita, nggak secepat itu teman-teman. Ya kan? Ya, Kita nambah betul. modal, nambah masalah. Nah, di multi level marketing kita mau nambah income gimana? Nah, tanpa menambah lagi. Nah, artinya apa? Kita duplikasi. Kan Iya. gitu. Nah, jadi di multi level marketing Anda nambah income, itu cuma perkalian aja. Ya, perkalian apa? Member ke member. Nah, Ya. jadi makanya saya bilang, kalau kita mau sukses teman-teman, di multi level marketing, ya, Anda harus cepat. Dalam waktu 1 sampai 3 bulan pertama, minimal sponsor 20 sampai 25 orang, teman-teman ya. Kalau kita sponsor terlalu dikit, nggak bisa teman-teman ya. Karena di sini kan adalah hukum probabilitas ya. Ya. Sorry. Jadi artinya apa? Hukum probabilitas. Karena apa? 80% orang teman-teman yang bergabung di sini itu adalah user ya, hanya karena dia butuh produk atau dia sakit ya, atau karena dia nggak enak sama kita ya, sehingga dia bergabung. Jadi yang 20% itu yang baru mau menjalankan, ya artinya yang mau sharing, yang mau berbagi, cuma 20%. Nah, jadi dari kita, dari kalau 1 sampai 3 bulan minimal ya, sponsor misalnya ada 25 orang. Nah, berarti kalau 20% berapa? Hanya ada 5 orang loh yang kerja, ya. Nah, dari 25 hanya 5 orang yang kerja. Nah, dari 5 ini, karena dia mau kerja, berarti 5 cari 20, ya kan? Nah, berarti level kedua kita sudah punya 100 orang, karena kan ada 5 orang ya, masing-masing 20 orang. Berarti kita punya 100 orang. Nah, 20%-nya dari 100 orang berapa? 20 orang. Nah, kalau kita sudah punya 20 orang, tambah 5, tambah kita sendiri 1, sudah punya 26 orang. Nah, teman-teman sudah pasti ya sudah capai Toreda, sudah capai Ronin ya, mudah-mudahan sudah bisa menuju ke Samurai. Hanya seperti itu teman-teman ya. Nah, karena nanti kan dari gimana? Sorry Pak, tapi Pak ada satu pengecualian loh di All Star ini. Kalau saya mungkin wajar ya, saya direct sponsor sekarang ada 500 gitu kan. Tapi saya belum bisa terlalu oke tuh menduplikasinya. Buktinya ya downline saya sekarang sekitar ya udah hampir 5.000 sih gitu. Cuman kan dengan asumsi ya wajar lah ya kan, dari direct sponsor 500 bisa jadi 5.000. Taruhlah satu orang menduplikasi 10, berarti gitu ya Pak ya. Taruhlah gitu. Ya betul. Nah, misalnya 500 kan anggap 20% ya. Nanti ada 100 orang yang sharing, yang berbagi. Nah, dari 100 ini sekarang berarti kalau Anda bicara masing-masing ngajak 10 aja, udah 1.000 orang. Lagian kan member saya rata-rata baru join juga Pak, karena saya sendiri kan di sini baru 7 bulanan ya Pak ya, baru mau 8 bulan gitu. Ya, jadi betul. Banyak member-member yang memang masih baru juga. Nah, yang luar biasa ini di All Stars ada Pak Dika. Tahu deh, Pak Dika ada di sini nggak? Pak Dika, saya mau buktiin ke teman-teman ya. Kak, soalnya kadang-kadang banyak orang beranggapan gini Pak, saya tuh temen cuman sedikit katanya gitu. Nah, Pak Dika ini direct sponsornya baru 9 atau sekarang mungkin udah nambah sih kali ya. Mungkin udah berapa bulan. Ada, kemarin beliau ketemu saya kalau nggak salah sponsornya 9 orang. Nah, bener Pak. Terakhir saya lihat juga 9 orang, tapi duplikasinya Pak, downline-nya udah 600. Berapa mungkin sekarang malah udah 700-an kali. Itu luar biasa banget Pak. Itu buat saya, itu tuh salah satu networker yang sejati gitu menurut saya. Jadi direct sponsor nggak terlalu banyak, tapi wah duplikasinya bisa luar biasa. Mudah-mudahan saya juga bisa kayak gitu. Tapi benar teman-teman kata Pak Budi, kalau bisa kita juga merekrut jangan terlalu sedikit ya Pak. Karena kan mungkin kalau Pak Dika tuh udah pengalaman networkingnya juga udah banyak gitu kan. Mungkin jadi duplikasinya lebih cepat. Jadi kalau misalnya bisa sih teman-teman untuk merekrut, mensponsori juga harus banyak ya Pak. Karena kan kayak tadi Pak Budi bilang ada namanya hukum Pareto teman-teman. Jadi kalau misalnya kita taruhlah punya 10 orang member doang, paling yang menjalankan cuma 2. Betul ya Pak? Tadi kalau 80-20 gitu. Jadi 80-20 ya. Benar, semakin banyak kita mampu merekrut orang, mensponsori orang ya, probability-nya kan otomatis naik ya Pak jumlahnya. Iya, betul, gitu. betul. Jadi gini teman-teman, ada yang mau bertanya nggak ke Pak Budi nih sebelum kita, nih ada nih Pak yang udah bertanya nih Pak, bentar. Pak Budi, bagaimana strategi yang Bapak jalani dari awal hingga akhirnya bisa mencapai pencapaian yang sekarang? Nah, sharing strategi dong Pak ke kita Pak. Oke. Biar kita Bushido juga Pak. Ya, jadi gini teman-teman. Nah, jadi saya mulai belajar ya. Artinya apa sih? Nah, manusia ini kan intinya kan kalau saya belajar dari guru saya, mentor saya ya. Jadi manusia ini adalah satu, mencari nikmat, menghindari sengsara ya. Otak manusia itu gitu loh. Jadi mencari nikmat apa? Ya kalau Anda kalau kita dikasih kesenangan, kita cuma ngejar 20%. Tapi kalau Anda kasih dia sengsara,
ya, Hmm. penderitaan, ketakutan, dia larinya 80% teman-teman. Oke, jadi artinya apa? Nah, strategi ini juga ternyata kita juga harus berpikir juga. Jadi sebenarnya manusia itu lagi cari apa sih? Nah, jadi artinya apa? Manusia satu pasti cari nikmat. Artinya apa? Anda misalnya jelasin marketing plan ya, panjang lebar. Contohnya marketing plan ya, Anda dari Diamond ya, Diamond sponsor Ruby dapat 550.000, pairing 300.000. Sudah selesai teman-teman. Orang nggak akan hafal teman-teman, nggak akan ingat. Ya, Anda jelasin apapun dia nggak akan ingat. Nah, lebih bagus kita cerita. Oke, misalnya di sini ada Pak Malawi. Nah, Pak Malawi, oke, saya punya satu strategi Pak Malawi ya. Nah, kalau dalam 3 sampai 6 bulan ya kan. Nah, saya punya satu strategi. Nah, kemudian Pak Malawi 3 sampai 6 bulan bisa punya income ya 50 sampai 100 juta. Itu orang lebih tertarik teman-teman ya. Artinya kita bicara posisi dia, bagaimana dia dapat uang. Nah, caranya bagaimana? Menciptakan kedalaman ya. Nah, dari strategi itu nanti kan ada udah banyak ya, bisa Pak Yosef, bisa Bu Enesta dan lain juga akan mengajarkan kalian. Nah, bagaimana menciptakan 30 kedalaman. Nah, kalau udah menciptakan 30 kedalaman di kiri dan di kanan, teman-teman, itu nanti akan muncul teman-teman sampai 250 orang di kiri dan 250 orang di kanan. Nah, tadi hukum Pareto, dari 250 orang ini cuma 20% orang aktif. Berarti ada 50 orang. Nah, sekarang kita sudah punya 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan yang aktif. Nggak banyak loh teman-teman, artinya apa? Kita cuma cari satu Indonesia di sini, cuma butuh cari 50 orang yang mau bekerja sama dengan kita di kiri dan 50 yang di kanan ya. Nah, nanti kalau 50-50, nah kita sudah punya sales, omset kita sudah stabil. Setiap hari ada 10 paket. 10 paket di kiri, 10 paket di kanan, kali 300.000, sehari kita udah 3 juta lebih, kali 30 hari udah 100 juta teman-teman. Nah, jadi itu adalah strategi. Nah, jadi saya mulai jalankan strategi ini. Nah, saya pribadi, sama ya kan, selalu mulai dari pribadi ya. Nah, saya mulai jalankan dengan strategi ini, ternyata saya butuh 5 bulan teman-teman. Nah ya, nggak bisa langsung ratusan juta, miliaran itu bohong ya. Nah, artinya saya juga bulan pertama cuma dapat 12 juta ya teman-teman ya. Nah, Bu Anessa lebih hebat loh ya, bulan pertama langsung 2 juta lebih. Saya baru 12 juta karena saya IT ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bulan pertama 12 juta. Bulan kedua saya berapa? 30 juta sekian. Nah, bulan ketiga 42 juta, bulan keempat 82 juta, bulan kelima baru 109 teman-teman ya. Jadi untuk mencapai 100 juta saya butuh 5 bulan. Nah, setelah saya terbukti, nah berarti kan strategi saya artinya apa? Bisa dibuktikan. Nah, teman-teman makin cepat. Nah, kemudian ada lagi yang Bu Sido, yang Sylvie Hendro, kemudian mereka 4 bulan. Kemudian yang 3 bulan ada dari teman kita dari orang asuransi ya, Pak Bobi dari Surabaya 3 bulan. Nah, kemudian kemarin ada sharing juga ya dari Doraemon Group Ibu Feni ya. Nah, 2 bulan. Nah, lama-lama sekarang makin hari sekarang yang 1 bulan banyak seperti Bu Anesta, banyak lah ya. Yang anak-anak yang sekarang yang 1 bulan yang di atas 100 juta makin banyak. Kenapa? Karena makin hari satu sistem ini sudah terbukti dan orang makin cepat seperti itu teman-teman. Karena perbedaan juga ini, mungkin kalau kita di awal, kalau kita bicara AFC, siapa sih AFC, benar nggak? Kita susah untuk meyakinkan orang ya. Nah, banyak orang selalu bilang lebih enak di depan. Nah, pertanyaan saya gini, saya juga bukan member baru, betul nggak? Saya adalah member ke 9.000 sekian. Nah, orang yang di sebelum saya 9.000 orang kemana semua? Hilang semua juga teman-teman. Ya, artinya apa? Anda join yang di depan belum tentu juga survive. Ya, malah yang di belakang sekarang, ya, malah yang dapat uang. Ya, kenapa? Istilahnya gitu. Kalau di depan Anda istilahnya gitu, mulai masuk ke hutan, Anda mulai babat hutan, ya kan? Mulai babat hutan. Nah, Anda nggak kuat, Anda udah mati dulu kan, ketemu harimau kita dimakan. Ya, lebih enak di belakang karena sudah jalan, sudah dibentuk, tinggal lewatin aja ya. Malah kita jadi sukses seperti itu. Jadi banyak orang selalu bilang mau di depan atau di belakang, semua sama ya. Jadi yang sebenarnya di dalam satu bisnis apapun tidak pengaruh kita mau di depan atau kita di belakang. Yang penting Anda masuk, Anda harus yakin dulu. Nah, yakin dikerjakan, Anda pasti sukses seperti itu. Karena bisnis selalu gitu. Siapa yang kerja, siapa yang dapat uang. Nggak kerja, yang nggak dapat uang seperti itu ya, teman-teman. Pak, ini ada pertanyaan bagus nih Pak. Sekarang kan kita memandang Pak Budi emang udah wah sukses banget ya. Waktu itu udah Bushido, sekarang malah udah double Bushido. Nah, kalau buat teman-teman yang baru-baru nih Pak, yang member-member baru nih, contohnya Bu Sinta bertanya, Pak gimana sih awalnya untuk kita mengajak orang join, tapi keadaan kita juga masih seorang member baru gitu. Gimana tuh Pak? Ada tips and triknya nggak sih Pak? Dulu waktu awal Pak Budi memulai gitu. Iya, jadi selalu gini posisinya Bu. Nggak ada perbedaan antara saya dengan ibu ya. Waktu saya mulai menjalankan sama juga, saya juga belum ada belum ada pembuktian juga, benar kan seperti itu kan. Nah, jadi yang paling susah adalah memang di dalam bisnis network marketing yang paling susah adalah level ring 1.
Ya, ring 1 itu adalah level 1. Misalnya contoh, saya mau mengenalkan bisnis ini pada teman-teman. Nggak gampang teman-teman, karena kalau teman baik kita, Anda ngomong 1, dia ngomong 5 teman-teman. Gimana kita bisa pusing? Sama aja, nggak ada perbedaan ya antara Apalagi Anda. saudara, Pak. Susah banget saudara. Ya ampun. Apalagi kita saudara dan kita paling kecil, ya kan? Kakak-kakak kita semua di atas. Paling nggak dianggap ya, Pak. Nah, paling dia nggak dianggap. Anda ngomong 1, dia ngomong 5 gitu ya. Nah, sama pertanyaannya. Jadi waktu pertama kali saya juga istilahnya mengajak kakak saya juga, karena kan saya cuma punya 2 bersaudara. Begitu saya telepon kakak saya dikuliahin, ya kan? Saya bilang, ini ada bisnis bagus. Kakak saya bilang apa? Kamu ya, jangan mudah percaya. Ya kan? Kemarin kakak tuh baru pulang dari Kota Pineng, kata dokter apa? Udah lu konsumsi yang sehat-sehat aja. Nah, gitu kan? Kita bilang, iya bener kan, kita semua kan, kita sekolah juga harus tahu, harus konsumsi sehari 5 sehat, 5 sempurna. Tapi yang kenyataan kan nggak bisa, ya. Kalau hari ini kita makan daging, besok daging lagi karena belum habis kan gitu kan. Nah, itu aja kan, karena kita kan otomatis pola makan kita kan selalu kita mencari enak. Pokoknya intinya adalah gini, Anda ngomong 1, dia ngomong 5. Nah, ya, selesai. Nah, 1 tahun kemudian baru dia telepon, saya dengar katanya FC sukses ya, bagus ya. Ya, kamu udah dapat uang banyak ya? Iya. Kenapa kamu nggak bilang kalau uangnya banyak? Nah, salah juga. Ya, jadi ternyata dulu diajak nggak mau ya, Pak. Iya, ternyata dia lebih tertarik sama bisnisnya gitu ya. Jadi karena kan kemarin saya kira bisa tawarin produknya gitu. Nah, tapi nggak apa-apa juga teman-teman. Nah, walaupun dia setelah 1 tahun setelah saya bergabung, dia baru bergabung. Nah, tapi beliau hari ini juga sebagai seorang samurai juga ya. Udah dua periode ya. Nah, tahun lalu juga samurai, tahun ini juga samurai seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya ya tetap aja mau cepat atau lambat, intinya kita tetap bisa berhasil ya teman-teman. Jadi intinya kita mencoba menginformasikan, mengedukasi sebanyak-banyaknya gitu ya, Pak. Nanti juga pada akhirnya mereka lama-lama akan join juga kok teman-teman gitu. Ya. Nah, tadi teman-teman tanya, jadi sebenarnya ring 1 tadi saya bilang yang paling susah. Ya. Sama teman-teman. Nah, bagaimana saya bisa meyakinkan untuk teman-teman baik saya? Nah, saya nggak usah ngomong banyak teman-teman, saya cuma ngomong gini. Oke, saya ada 1 peluang bisnis, understand? Ya. Nah, peluang bisnis ini dari Jepang baru masuk Indonesia. Oke, Indonesia kita adalah negara ke-8. Oke, saya sudah pelajari sistemnya. Saya bilang gitu, saya sudah pelajari sistemnya, uangnya banyak loh. Karena uangnya banyak, baru saya ngajak kamu. Kalau uangnya sedikit, saya nggak mungkin ada di sini juga. Nah, tapi saya belum bisa jelasin kapan kamu bisa ketemu partner bisnis saya. Nanti partner bisnis saya yang akan menjelaskan. Seperti ini. Artinya kapan Anda bisa masuk Zoom. Nanti Zoom itu nanti ada teman saya menjelaskan. Nah, kalau cocok, kita jadi partner bisnis. Kalau nggak cocok, nggak masalah. Ya, hanya itu aja teman-teman. Jadi kita mengundang orang supaya teman-teman kita juga nggak punya beban. Nah, jadi kemarin saya juga banyak belajar. Jadi artinya apa teman-teman? Kadang-kadang kita misalnya ngajak teman untuk ketemu, dia takut. Kenapa? Karena kalau dia ketemu sama Enesta, nanti kalau nggak bergabung, kan nggak enak. Nah, ya, jadi kadang-kadang kita gini, oke, saya 1 peluang bisnis. Nah, contohnya di sini ada Pak Muhammad ya, ada Pak Suma. Nah, Pak Suma, saya punya 1 peluang bisnis nih Pak Suma. Tapi saya butuh advice-nya Bapak nih Pak. Bapak kan seorang pengusaha ya. Nah, jadi saya butuh advice Bapak. Coba ya. Bapak bantu cuma dengerin ya. Nah, tapi memang saya juga nggak bisa menjanjikan apa-apa. Ya, belum tentu Pak Suma juga cocok nih. Nah, gitu ya. Kan kita enak ngomongnya, benar nggak? Nah, kita belum tahu Pak Suma juga cocok. Tapi kalau cocok, kita bisa jadi partner. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa, Pak. Nah, jadi orang nggak punya beban, sehingga orang akan datang, hadir gitu, teman-teman. Nah, ini butuh, teman-teman. Ini nanti kita, kalau sudah datang ke Zoom kita, ke acara kita, atau misalnya kita ngajak dia untuk di kafe dan semuanya, atau ngajak dia ke kantor, yang sampai mau datang, 70%, 80% pasti udah mau, teman-teman. Ya, nah, kalau yang nggak mau datang, alasannya banyak. Ya, kakek saya sakit lah, nenek saya sakit lah, kucing saya sakit, kan itu kan. Intinya adalah, ya kalau dia udah nggak mau, alasannya udah banyak, teman-teman. Ya. Nah, gitu. Jadi itu pun kita udah sortir di depan. Mana teman-teman yang memang yang kita mau ngajak. Seperti itu. Jadi saya termasuk dulu juga nggak terlalu ngajak banyak orang, karena saya sekarang double Bushido juga, saya sponsor langsung cuma 51 orang, teman-teman. Jadi nggak banyak juga ya, 51 orang, teman-teman. Nah, tapi dari 51 orang, sekarang kalau salah lebih kurang ada sekitar 15 orang ya mungkin ya. 10-15 orang lah ya, yang menjalankan. Berarti ada sekitar 20% sampai 30%. Nah, kenapa statistiknya lebih tinggi? Nah, karena saya ngomongnya bisnis di depan gitu loh. Ya. Nah, sehingga ada sortir. Jadi saya udah dapat orang-orang yang memang yang berkeinginan untuk bisnis gitu loh ya. Sama-sama untuk menjadi besar gitu. Kira-kira gitu teman-teman. Padahal dulu Pak Budi sebetulnya awal juga tertariknya bukannya karena produknya dulu Pak, karena Pak Budi pernah ada gangguan ini ya Pak ya, jantung ya Pak. Ya betul. Jadi gini, memang saya tertarik awalnya kan di Multilevel, di produk AFC ini kan karena dari produk ya. Tahun 2018 memang saya kan ada sumbatan pembuluh darah. Jadi pas teman
datang memperkenalkan ini ya karena saya ada masalah ya. Nah, karena saya masih ingat pada saat itu saya lagi di kafe berdua sama Ibu Noviani. Nah, Ibu Noviani sebentar lagi nih akan jadi Bu Situ yang ke-11 ya. Nah, jadi saya berdua tahun berapa, sorry Pak? Soalnya nih Bu Eti nanya, Pak Budi itu pertama kali gabung tahun berapa? Nah, mungkin bisa 2018. sekalian tuh. Ya, 2018 September. ya. Ya, 2018 September ya. Setelah perusahaan ini udah mulai berjalan, kalau salah sekitar 9 bulan ya. 8 bulan, 9 bulan lah ya sudah mulai berjalan. Nah, itu saya baru masuk. Jadi saya masuk, saya member ke 9.000 sekian ya gitu teman-teman ya. Nah, jadi saya lagi berdua sama Bu Novi, ada temen nih datang bilang mau menjelaskan produk di Jepang. Nah, jadi kita berdua nih di kafe sama Bu Novi, janjian nih ya kan. Bu Novi bilang, ada teman kita nih mau datang mau presentasi. Kita berdua langsung apa? Biasa ya, kalau ada orang bilang mau datang presentasi produk, pasti kita syok. Aduh, apalagi bener nggak? Karena kan buntut-buntutnya kan kita harus bayar, harus beli kan, bener nggak? Ya sebagai teman. Nah, maksud saya ini sama dengan kita juga. Jadi kalau Anda bilang saya punya produk, saya mau presentasi, jangan teman-teman, kita dulu aja kita syok, harus keluar duit, mana nggak? Lagi zaman pandemi, duit udah susah. Jangan, coba. Maksudnya kita ganti kata-katanya lebih elegan. Saya ada peluang bisnis tuh. Kalau sebulan bisa dapat 50-100 juta, lu mau denger nggak? Kan dengernya enak, benar nggak? Nah, ya. Nah, buntut-buntutnya terakhir juga orang akan beli produk itu ya. Jadi lebih bagus. Oke, jadi singkat cerita, teman datang presentasi. Setelah presentasi, tadi kan saya ada janjian sama Bu Novi, ya kan? Oke, kita udahlah, kita nggak akan beli gitu ya. Nah, ternyata selesai presentasi, saya beli. Ya, saya John Ruby juga, saya beli 2 kotak ya, artinya gitu ya. Nah, kemudian kaki saya ditendang sama Bu Novi. Nah, tadi kan katanya bilangnya kan nggak mau beli katanya gitu ya. Nah, tadi saya bilang, nah itu loh, karena dia bicara paten nomor 2 ya, memperlancar pembuluh darah. Karena kan selama ini saya ada sumbatan pembuluh darah ya. Mungkin Bu Novi juga nggak tahu. Nah, itu awal mula lah ya. Jadi saya mengenal perusahaan ini gitu. Nah, tapi karena tadi saya punya background multi level marketing perkalian saya, itu kan memang dari dulu ya, tahun 2004 saya udah mulai belajar ya. Jadi dari dulu 2004 sampai 2011 teman-teman, nah saya jalankan multi level marketing. Nah, 7 tahun saya jalankan multi level marketing itu yang bisa membuat saya jadi pensiun. Ya, jadi saya sudah tidak bekerja lagi di usia 41 tahun. Nah, pada saat itu saya sudah dapat, ya biasa ya, kalau multi level marketing kan selalu financial freedom, time freedom. Nah, pada saat itu saya sudah punya belasan ya aset properti. Saya sudah punya rumah, ruko, itu semua belasan rumah semua dari multi level marketing selama saya 7 tahun ya di perusahaan itu. Nah, jadi kemudian saya sudah tidak bekerja lagi ya. Kemudian saya mulai membangun perusahaan sendiri. Nah, sampai saya punya perusahaan properti sendiri ya, namanya Darwin Construction. Nah, jadi saya beli lahan, saya boleh bangun sendiri. Karena kita dari multi level marketing punya uang. Nah, punya uang sehingga saya bisa beli lahan, saya bangun sendiri, jual dan segalanya ya. Tapi memang masih bersifat adalah pribadi gitu, teman-teman. Jadi sampai tahun 2008, nah tadi baru mengenal multi level marketing AFC. Nah, setelah saya mengenal, nah pasti dong, karena kan saya tertarik pasti bisnis lagi kan gitu kan. Ini peluangnya bagus. Kenapa? Karena saya melihat diri saya aja ada sumbatan pembuluh darah. Nah, teman-teman saya seusia saya kan pasti sama semuanya. Betul dong? Orang kita semuanya makan enak-enak, ya kan? Gurih, santan, goreng-goreng, asin, manis lengkap. Nah, makanya orang Jepang bilang di Indonesia paling banyak bermasalah adalah pembuluh darah, benar nggak? Nah, itu kan peluang bisnis kita yang paling tinggi. Hari ini penderita diabetes di Indonesia 11 juta orang. Nah, itu kan peluang bisnis kita. Belum lagi orang kena sumbatan seperti saya, ya kan? Stroke, gagal ginjal, berapa banyak teman-teman? Cancer, ya, tumor, banyak ya. Kalau diurutin semua itu kan begitu banyak orang yang sakit. Nah, artinya apa? Kita bergerak di bidang kesehatan, berarti itu peluang bisnis kita semua, ya kan? Nah, bisa kan artinya gini, karena saya butuh produknya daripada saya mesti bayar, nah, saya jalan bisnis ini dong. Jadi makanya saya jalan bisnis ini. Dulu pun saya nggak ada target yang besar-besar, udahlah minimal yang tadi saya bilang ya, bagaimana cuma dapatin income 100 juta per bulan. Dan kemudian membantu teman-teman punya income sama 100 juta. Nah, ya. Nah, tapi ternyata dengan saya bisa membantu teman-teman, ternyata semua orang ternyata tertarik ya dengan strategi saya. Ya, semua orang dengan cepat dapat uang 100 juta, 100 juta. Nah, tiba-tiba saya dibayar sampai miliar gitu, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu terlalu mikirin kita sendiri. Ya, hasil akan selalu mengikuti teman-teman. Jadi kalau visi misinya Bapak Ibu adalah uang, nah biasanya kita kecewa. Ya, banyak dari kita kadang-kadang kalau di multi level marketing targetnya udah uang. Saya 3-6 bulan mau dapat 100 juta. Tapi ternyata 3-6 bulan cuma dapatnya 20 juta, kita kecewa. Waduh, ini ya Bu Enesta ngomongnya ya, ternyata salah nih ya kan. Saya udah coba nih 6 bulan dapat income 20 juta. Nah, dia merasa kecewa. Tapi kalau kita visi misi ini ternyata apa? Membantu orang, benar nggak? Nah, ya. Luar biasa loh, multi level marketing ini produk kita bisa membantu orang ya. Kita bisa mengangkat teman-teman punya ekonomi ya seperti itu ya. Yang tadi dari kesusahan yang hari ini punya uang, nah ya luar biasa. Nah, itu adalah satu kebanggaan yang luar biasa gitu ya. Nah, karena untuk teman-teman saya di sini juga
terus terang saya juga banyak artinya apa, membawa teman-teman saya dari SD ya, dari SMP, dari SMA. Ternyata banyak loh yang bergabung di AFC. Mungkin dulu multi level marketing sebelumnya nggak ada satupun yang bergabung. Ya, namanya teman-teman sekolah nggak ada satupun yang bergabung. Tapi di sini ternyata mereka bisa bergabung semua. Kenapa? Karena saya ngambil hati mereka. Saya bilang gini, hidup kita ini seperti sebongkah es batu. Saya bilang ya, saya selalu ilustrasi seperti itu ya. Saya bilang hidup kita seperti sebongkah es batu. Nah, kita pakai nggak pakai, tetap akan mencair teman-teman, ya kan? Nah, jadi hidup kita udah pasti ya, sudah Udah ada pasti umurnya. meleleh gitu. tuh ya Pak. Ya, udah pasti meleleh gitu. Jadi yang kita bawa pergi dari dunia ini apa? Saya bilang cuma kebaikan, ya kan? Nah, kebetulan ya kita punya satu perusahaan AFC ini luar biasa loh. Kita bisa membantu banyak orang, kita bisa memberi manfaat buat banyak orang, benar nggak? Nah, jadi kalau sampai suatu hari kita mati, meninggal, ditanya sama Tuhan apa yang kamu sudah kontribusi, kita bisa jawab dengan lantang, ya kan? Nah, ya kemarin COVID, kita bisa bantu berapa banyak ribu orang, ya kan, yang dari penderita COVID menjadi baik. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi maksud saya, nah itu yang kemudian saya bisa sentuh teman-teman, ya. Nah, dari yang teman-teman saya ekonomi yang punya ada, sehingga sekarang hari ini malah menjalankan. Seperti itu ya. Nah, kalau yang nggak punya uang, ya kita bisa ngangkat ekonomi mereka, karena kan ada juga orang yang memang, nah yang penting gini loh teman-teman. Di dalam satu bisnis ini, pengalaman saya selama di dunia multi level marketing, kita nggak punya uang nggak apa-apa. Kita nggak punya teman nggak apa-apa. Yang penting satu, ambisi. Jangan sampai kita nggak punya ambisi, teman-teman. Ya. Nah, contohnya hari ini, Anda lihat coba Bu Anita Busilo kita yang keempat atau kelima, saya lupa ya tahun ini ya. Nah, beliau dari segi finansial nggak ada. John Ruby aja nggak ada, teman-teman, benar nggak? Yang adiknya ya, rumahnya aja sampai bocor ya seperti itu ya. Jadi kenapa? Karena suaminya adalah pendeta, ya lebih banyak melayani. Oke lah, kita maklumi, benar nggak ya? Karena orang yang terlalu lebih banyak melayani, dia kan nggak terlalu peduli. Tapi kan istilahnya ya ekonomi keluarga kan juga kita mesti mikirin anak istri makan apa, benar nggak? Ya, nah, seperti benar, itu ya. Pak. Nah, kemudian yang kedua, temennya nggak banyak. Ya, karena beliau juga kerja di BCA dulunya sebagai akunting. Nah, kalau orang akunting apa? Sama, introvert dong. Adanya di belakang, nggak punya banyak temen juga ya. Kan lihatnya cuma apa? Komputer lah, kan, data. Nggak senang tampil lah pokoknya biasanya ya, Pak. Iya, cuma lihat uang. Soalnya suami saya juga akunting tuh. Ya, lihatnya uang, tapi nolnya banyak, tapi uang orang lain. Ya benar. Jadi nggak punya teman juga. Nah, tapi ya kemudian kenapa bisa jadi Busilo? Nah, coba dari penjelasan beliau. Jadi dia bilang ini, saya nggak punya teman, tapi saya nempel kepada orang yang banyak teman. Ya, contoh di sini kan ada Amanda. Misalnya contoh nih, oh Amanda banyak teman nih. Ya sudah, saya nempel aja. Gitu loh. Perbedaannya apa? Mungkin karena saya bantu Amanda, berarti kan Amanda yang kalau sponsor, berarti kan Amanda yang dapat komisi sponsor lebih banyak dong. Nah, mungkin saya juga nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya kalau Amanda adalah di kaki kuat saya. Nah, berarti kan saya cuma dapat BV dong, cuma dapat omset. Ya. Nah, ini yang banyak orang nggak rela, teman-teman. Jadi kita harus bantu Amanda. Nah, tapi kalau Amanda udah dapat konnichiwa, dapat uang 50 juta, 100 juta sebulan, ya kan? Mau berhenti nggak? Udah nggak mau berhenti ya. Nah, hari ini saya tadi lihat juga nih ya, Amanda bulan ini aja kemungkinannya bisa tembus 80 juta sebulan nih ya. Nah, dia dari tadi udah saya WhatsApp nih, Amanda, cepat kamu. Itu menurut saya satu titik loh, belum titik kedua, belum titik ketiga loh. Itu berarti udah bisa tembus 100 juta loh. Pak Yosep, Amanda bisa unmute nggak Pak Yosep? Oke, boleh. Nah, saya dari tadi udah WhatsApp dia, Pak. Ayo kamu cepet pakai kerudung, cepet-cepet. Saya suruh tampil nih. Ini salah satu orang favorit Pak Budi juga nih, soalnya harus muncul nih. Oh gitu ya. Akun aku dipantau sama Pak Budi, diperiksa. Enggak, kemarin kan karena minjem dari kamu. Nah, untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Iya. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum tahu, Amanda ini dia Toreda 001 saya, Pak. Terus jadi Ronin 001 saya juga, Pak. Oke, gini aja. Kita sharing ya. Saya buka akunnya dia ya. Waduh. Saya buka akunnya dia nah, nih. Biar, oke. Nah, oke. Ini kelihatan ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, kita lihat nih. Amanda. Ya. Nggak apa-apa ya, Amanda ya? Boleh, Pak. Oke. Nah, ini tujuan kan ini. Nah, ini seorang ada Ronin. Digital walletnya masih ada sisa, dirampok aja, Pak. Boleh, Pak. Masih banyak duitnya. Dia mah nggak butuh duit. Tuh, lihat tuh. Perlu, Pak. 5 juta. Parah, nggak pernah diambil duitnya. Iya. Dipakai belanja, Kak. Dipakai belanja Pakai belanja, dipakai buat memberin ya. Oke, nah ini ya kita lihat ya teman-teman ya. Nah, jadi beliau ini sekarang posisi di mana? Hari ini pairingnya banyak loh, 9. Alhamdulillah, Pak. Oke, nah beliau sudah dapat 1 tiket ya ke Dubai, teman-teman. Oke, nah peringkat beliau sekarang Ronin. Nah, jumlah pairing sudah 673 kali ya. Jadi kurang
327 kali lagi bisa mencapai samurai. Ini masih bisa loh. Ya. Oh, Sekarang masih bisa, Amanda. Masih ada 35 hari ya, sehari 10 nih. Konsisten nih, sehari 10, oke? Tebus Anda samurai. Oke, nah kita lihat income-nya ya. Nah, coba kita lihat income-nya di month to date ya teman-teman. Nah, bulan ini ya, bulan 8. Coba tuh. Hari nih segini ya. Tuh, 19 hari sudah 52 juta teman-teman. Itu Wah. loh. Iya, tuh. Satu hari udah 52 juta. Iya. Nah, bulan kemarin bulan 7. Nah, berapa? 54 juta teman-teman ya. Nah, bulan 6 Berarti naik dong ya bulan ini ya. 50 juta. Nah, ya. Ini kan baru 19 hari nih soalnya nih. Iya, 19 hari udah 52 juta, betul. Iya nih, aduh. Iya, makanya tadi saya hitung kan minimal 80 juta. Upline boleh minta jatah preman nggak sih, Pak? Aduh. Nah, oke. Kak, Nah, bayar dimsum dulu, Kak. nah Iya, ini, masa minta tagihan dimsum 2 miliar, Pak? Gimana tuh, Pak? Kerja keras Nah, ini saya Amanda ikhlas ini- kalau sama dia. ya, nah Amanda mulai menjalankan di bulan 2, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi kita kelihatan nih di bulan 2. Nah, di bulan 2 pun kita bisa lihat tanggal berapa sih dia mulai menjalankan. Nah, kita Iya. berarti kita lihat di month to date lagi di bulan 2. Nah, kita lihat ya. Nah, ternyata di hari pertama beliau menjalankan di tanggal 5 Februari. Oke, dicatat nih Manda. Nah, hari Iya, Pak. pertama kamu menghasilkan uang adalah di tanggal 5 Februari ya. Nah, di bulan kedua aja luar biasa loh, baru menjalankannya 25 juta loh. Ini lebih hebat daripada saya. Kalau saya bulan pertama cuma 12 juta, coba. Nah, lebih hebat ya, jago. Makanya saya bilang sekarang nih jago-jago semua gitu ya. Nah, 1 tahun berapa sih? Nah, di tahun ini, periode ini teman-teman, nah ini ya 24 juta, 20 juta. Nah, 57 juta mungkin di sini sampai toreda kali ya. Iya, Pak. Sampai toreda mana? Ya kayaknya bulan ketiga. Kayaknya di situ. Ya, Bulan ketiga, Pak. ya, bulan keempat ya. Nah, bulan kelima tuh. Ya, artinya di Ronin Anda sudah punya income lebih kurang dari 50 juta lebih, teman-teman ya. Sampai berapa? Sampai berapa tuh? 60 ya. Lebih kurang tuh ya kemarin saya bilang ya kalau di Ronin ya, seperti itu. Oke, gitu Amanda. Nah, kita udah sharing nih, langsung dibuka tuh ya. Manda, ada yang mau ditanyain nggak ke Pak Budi nih? Nggak? Masih di mute. Oke. Nah, Pak, kan dalam menjalankan ini kan ada naik, ada turun gitu kan ya, Betul. Pak ya. Ya. Kalau lagi turun gitu biar tetap nggak Semangat. patah semangat gitu loh, Pak. Kalau seandainya ditolak gitu, itu gimana Pak caranya, Pak? Oke, ya ini pertanyaan sangat bagus nih. Jadi sebenarnya di dalam bisnis apapun sama teman-teman. Pasti kita akan ketemu satu masa di mana kita pada saat kita ditolak kita down, ya dong. Nah, caranya bagaimana kita untuk supaya semangat lagi? Seperti acara ini di Zoom, teman-teman. Jadi kalau pada saat kita di down, Anda datang lagi ke Zoom lagi, Anda semangat lagi. Ya, Anda datang ke acara LOP, ya kan? Kalau dulu kalau kita offline apa? Setiap minggu kita harus datang ke kantor. Nah, coba Anda pernah dengar nggak? Ya, ada Ardian kan, gitu kan, Bu Sido kita yang kedua. Sama dia selalu bilang, pada saat waktu dia mulai resign, dia selalu bilang apa? Saya sudah komit kepada diri saya sendiri. Tiap minggu harus datang ke kantor. Apakah ada member, ataukah tidak ada member, yang apakah hanya saya sendiri, atau dengan orang lain, saya harus datang. Itu komitmen. Nah, ya, itu tujuannya apa? Untuk cas baterai kita. Ya, karena kita sama, kita umumnya kan sama seperti manusia. Kita ditolak, ya sama, down ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kita harus, istilahnya harus ngisi baterai kita. Nah, tapi kemudian, bagaimana supaya kita bisa punya mindset yang benar, oke teman-teman. Jadi kalau gini, saya dulu waktu di awal, saya belajar marketing, teman-teman. Sama, karena saya background-nya IT ya. Nah, gimana sih saya mau belajar marketing? Nah, pada saat itu saya mulai belajar kepada satu orang namanya Joe Jirat, ya. Salesman mobil, teman-teman. Nah, Joe Jirat ini, salesman mobil ini, luar biasa, teman-teman. Setiap satu hari, beliau bisa jual mobil 2-3 orang. Ya, jual 2-3 mobil. Selama berapa? Selama 14 tahun berturut-turut, teman-teman. Coba. Sehari bisa jual 2-3 mobil selama 14 tahun berturut-turut. Sehingga namanya tercatat di Guinness of the Book. Sebagai salesman terhebat di dunia. Oke? Nah, ditanya dong sama wartawan, Joe Jirat, kok Anda hebat sekali? Sehari bisa jual 2-3 mobil? Sehari? Nah, dia bilang, nah, kita setiap orang harus tahu apa namanya? Success rate. Ya. Apa namanya success rate? Tingkat keberhasilan kita. Nah, dia harus tahu katanya, tingkat keberhasilan saya adalah, kalau saya bicara sama 30 orang, 1 closing. Saya bicara sama 30 orang, 1 closing. Kalau saya udah bicara sama 25 orang, dan 25 orang menolak, saya tambah semangat katanya. Kenapa? Karena 5 lagi 1 closing. Nah, kalau kita nggak punya satu angka yang di
success rate kita. Begitu ditolak 5 orang teman kita langsung down. Ya kan? Aduh, benar nggak? Karena kita nggak tahu angka kita, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi contoh di sini, Joe Girard. 31 beli, 20 nolak. Ya udah, berarti dia tambah semangat. Kan nggak mungkin teman-teman semuanya beli. Benar nggak? Ya, itu yang namanya logika, namanya marketing. Benar kan? Itu nggak mungkin, teman-teman. Oke. Jadi artinya dia bilang 31 beli. Nah, 20 nolak, dia bilang tambah semangat. Nah, ditanya dong sama wartawan, Joe Girard, kalau sudah 30 dan 30-30-nya nolak gimana? Nah, gimana coba? Tadi kan bilang 31. Sekarang udah 30 nih, 30-30-nya nolak gimana? Nah, ternyata apa dia bilang? Nah, ternyata dia bilang kalau udah 30, ya sudah, kembali ke angka 1. Ya kan? Jadi apa susahnya kita kembali ke 1? Karena apa? Karena kembali ke 1 lagi ya 30 lagi, 1 beli lagi gitu teman-teman ya. Jadi semua cuma ada di pikiran kita teman-teman. Oke? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua harus memberikan servis teman-teman. Jadi yang dimaksud dalam apa? Contoh misalnya dia menjual mobil. Harus ada servis. Contoh misalnya kita sering lihat misalnya orang yang di salesman ya jual mobil Mercy ya di mall. Nah, Anda hari ini nih ya ada Pak Ardi di sini ya, di sini siapa lagi? Nah, ada Pak Bertus ya. Nah, biasanya hari ini kita nih Pak pakai kaos oblong ya, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, lihat mobil Mercy Pak, boro-boro Pak, ditawarin mana nggak? Dia lihat cuma dari jauh, kalau bisa langsung dia ada tulisan di bawah, jangan pegang, ya kan? Kenapa? Karena dianggap kita nggak mampu beli teman-teman. Itu kesalahan besar kata Joe Girard. Kenapa? Anda harus menganggap semua orang mampu beli. Coba contohnya tadi ada Pak Bertus. Pak Bertus oke. Nah Pak Bertus, nah ini adalah seri terbaru Pak Bertus. Pak Bertus mau nggak? Saya atur supaya bisa bisa test drive ya. Nah nanti tukeran WA, nanti kalau ada seri-seri baru Pak, nah saya akan update ke Bapak terus. Nah dia harus anggap kita mampu beli Pak. Memang kita mungkin saat ini kita nggak mampu beli, tapi tahun depan 2 tahun lagi kan nggak ada yang tahu. Nah tapi kalau kita mampu beli, siapa yang kita cari? Ya pasti salesman ini ya, benar nggak? Ya jangan salesman yang biasa di mall, yang kalau kita punya uang baru ingat kita ya. Nah saya sering beli mobil ya. Setelah beli udah nggak ada ucapan apa-apa, nggak ada apa-apa. Coba kalau kita punya uang dia cepet ya, oh Pak begini ya. Tapi kalau kita udah selesai udah nggak ada lagi. Nah itu adalah servis teman-teman. Jadi kalau kita memberikan servis jangka panjang, hasil akan datang sendirinya. Nah banyak orang selalu bilang, saya mau presentasi, tapi maunya langsung closing, nggak bisa teman-teman. Yang penting kita cuma melakukan, saya cuma berbagi, ya saya cuma ini satu informasi bagus, satu produk bagus, saya cuma informasi. Kapan kamu siap hubungin saya? Ya karena orang bisa siap kan? Nah, karena uangnya belum siap, dia bisa aja minggu depan, 1 bulan, 3 bulan. Ada loh, saya punya sampai 1 tahun. Nah, kemudian dia telepon saya aja udah lupa. Karena dulu Pak Budi yang telepon, yang presentasi ke saya. Nah, sekarang saya sudah siap. Oke, saya siap untuk bergabung sama Bapak. Gitu. Nah, jadi hasil akan datang sendirinya, teman-teman. Ya, jadi yang penting kita adalah apa? Terus berbagi. Ya, Anda jangan terlalu gini, iya, saya presentasi. Enggak seperti itu, teman-teman. Yang penting kita cuma jumlah lakukan, udah hasil nanti akan ada datang sendirinya teman-teman. Nah, untuk orang mau bergabung sama kita itu butuh kata-kata yang kuat, ya, kata-kata closing yang kuat, ya, kata Pak Niko ya. Apa kata-kata yang closing yang kuat? Oke, nggak apa-apa misalnya, ya, contohnya, Amanda hari ini Anda belum bisa siap bergabung nggak apa-apa. Oke, tapi begitu Anda siap untuk bergabung, ya kan? Anda kontak saya dan saya siap untuk membantu Anda. Kita sama-sama akan menjadi besar. Nah, kan kata-katanya yang strong dibandingkan misalnya contohnya ya. Yang nawarin Amanda beli barang aja sama saya, produk sehat loh, bisa cantik, kamu beli aja sama saya. Nah, satu yang jualan produk, satu lagi yang bisa membantu kamu sukses, bisa dapat uang 50 juta sampai 100 juta per bulan. Mana yang kamu cari? Pasti orang yang akan bantu kita sukses dong. Nah, teman-teman. Jadi kita butuh kata-kata closing yang kuat, artinya ya dia akan memilih kita seperti itu teman-teman ya. Nah jadi memang nggak apa-apa ya, kita nanti kalau kita belum bisa nggak apa-apa ya, belum ada hasil juga nggak usah, jangan berkecil hati juga teman-teman, sama aja. Contoh misalnya gini, waktu dulu saya bicara strategi 50-100 juta, pasti ada juga teman-teman yang ngeyel, kamu udah berapa Budi, misalnya saya baru bulan pertama, Budi kamu udah berapa, 12 juta, baru 12 juta ngajarin udah strategi 100 juta, ya kan, udahlah saya tunggu kamu berhasil dulu kan gitu kan, nah tunggu kamu berhasil baru kemudian kamu ngajak saya. Ada juga yang ngomong begitu juga teman-teman, benar nggak? Nah tapi kan kita nggak peduli, kita hanya cari orang yang setuju sama kita. Ya teman-teman yang nggak setuju udah selesai. Nah jadi tipenya apa? Setelah kita sukses kita masih cari dia nggak? Kita nggak cari dia lagi. Nah sekarang kita telepon, aduh kenapa dulu kamu nggak maksa saya? Kan salah juga ya kan? Nah dulu kita cerita dia nggak mau, dia bilang kenapa dulu kamu nggak maksa saya? Kalau maksa saya kan hari ini saya kaya katanya. Ya kan? Jadi serba salah teman-teman. Jadi ini semua adalah memang yang penting kita menjalankan aja ya. Nah jadi hasil
itu akan datang sendirinya. Seperti itu teman-teman. Iya. Makasih, Jadi, Pak. makasih Manda. Nah, jadi teman-teman balik lagi ya, kayak Pak Budi tadi bilang, niat awal kita tuh jangan closing ya Pak ya, ketika kita berhadapan sama calon member, calon prospek kita, niat kita tuh jangan closing, pasti nanti kita akan kecewa ketika closingnya tidak terjadi. Jadi dari awal itu niat baik, betul-betul Pak Budi bilang niat mulia bahwa kita memang ingin berbagi informasi supaya orang-orang bisa terbantu sama produknya yang mungkin lagi sakit gitu. Dan kalau memang niat kita untuk mencari para pebisnis yang mereka bisa menghasilkan income di sini juga, ya tidak perlu kita harus kayak tadi Pak Budi bilang ya, dalam mengundang ke Zoom aja tuh kita harus pastikan ada embel-embel, kalau kamu nggak join pun nggak apa-apa, kita tetap temenan gitu. Jangan sampai jadinya memberi beban di teman kita bahwa ini loh aku tuh mau ngasih income tambahan ke kamu gitu, tapi kita maksa dan buat datang ke Zoom aja, jadinya teman kita, aduh nanti kalau gue datang terus gue nggak join dia marah nih sama gue gitu loh ya kan Pak. Itu betul. kira-kira. Poin tadi Anasta sangat bagus. Artinya apa? Banyak orang selalu gini, saya jalan multi level marketing nanti saya makin dijauhi sama teman-teman. Itu berarti Anda salah besar. Artinya apa? Anda mungkin mengundang salah. Hari ini saya jalan bisnis multi level marketing, teman saya banyak, yang nggak mau juga banyak. Ya, artinya apa? Karena saya mengundang, saya punya satu bisnis, belum bisnis. Mau nggak? Kalau mau, kita sama-sama jalanin. Nggak mau, nggak apa-apa. Kita masih berteman, masih bisa ngopi. Nah, artinya apa? Hari ini saya nggak punya musuh, teman saya semua juga masih baik-baikan gitu loh. Jadi sah-sah aja. Karena apa? Karena multi level marketing bagi kita mungkin bagus. Bagi mereka nggak bisa melihat gitu loh, teman-teman. Ya. Nah, multi level marketing tadi saya cerita. Kalau Anda mengerti multi level marketing karena ada perkalian, luar biasa ya. Nah, tapi saya bilang juga tidak semua orang suka multi level marketing. Kenapa? Kalau semua orang suka multi level marketing juga susah. Contohnya suami Amanda dokter. Kalau semua jalanin multi level marketing, hari ini nggak ada dokter. Anda mau sakit, mau cari dokter di mana? Saya lagi jalanin multi level marketing, benar nggak? Nah, hari ini Anda mau naik pesawat, nggak ada pesawat. Ya, pilotnya semua pramugari semua juga lagi main multi level marketing, ya kan? Nah, kita lapar, kita mau cari restoran, nggak ada koki, ya kan? Karena semua pemilik restoran, semua kokinya semua lagi main multi level marketing. Pusing juga kita, ya nggak bisa teman-teman. Jadi memang dunia ini sudah diatur teman-teman sama Tuhan ya. Nah, jadi memang ada orang memang yang tertarik, ada juga orang yang tidak tertarik ya. Jadi sudah umum teman-teman. Ada juga yang tertarik karena cuma mau produknya, cuma mau konsumsi gitu loh. Ya, jadi kita juga jangan berkecil hati. Jadi makanya kalau di dalam motivasi teman-teman itu sudah ada istilahnya gini, ada orang yang tertarik dan ada orang yang tidak tertarik. Ya gitu loh. Jadi intinya cuma apa? Intinya adalah kita cuma akan mencari. Contoh misalnya saya punya member 100 orang. Nah, saya kan nggak tahu mana yang mau jalan, mana yang enggak. Nah, jadi saya cuma berbagi, ayo teman-teman, ini ada satu peluang bisnis, ayo dong sama-sama kita jalanin. Misalnya dari 100 orang, ada 5 orang yang bilang, boleh deh Amanda, Anasta, saya mau belajar. Nah, udah, berarti kamu sudah tahu. Ada 5 orang ini yang mau belajar, yang serius. Nah, Anda bantu dia, dapat konnichiwa. Itu aja teman-teman. Yang 9, nanti dulu. Ya. Nah, nanti begitu kita makin sukses, setelah kita punya hasil, baru kita bisa membawa lebih banyak lagi, benar nggak? Kalau kita nggak sukses, gimana kita ingin membantu lebih banyak? Karena teman-teman kita 95 ini sebenarnya wait and see. Ya, wait and see. Tunggu aja. Bener nggak nih Amanda? Jangan-jangan cuma ngomong hari ini cuma panas-panas kayak ayam. Ya kan itu hari ini bilang bagus. Nanti 3 bulan juga pasti udah hilang. Nah, gitu. Tapi kalau ternyata dia maju terus, ternyata hasilnya ada, nah mereka mulai ngikut. Nah, gitu ya. Betul, yang penting kita harus maju dulu, sukses. Kita akan semakin banyak orang akan mengikuti kita. Jadi sama di bisnis ini saya jalanin multi level marketing, saya nggak pernah lihat ke atas. Saya nggak pernah lihat ini juga. Yang penting saya maju dulu. Karena saya maju sehingga sekarang semakin banyak orang akan mengikuti saya gitu loh. Ya yang nggak mau ya sudah, karena kan jalan hidup masing-masing teman-teman ya. Nah itu saya selalu yakin itu Pak, bahwa ya bisnis ini memang bukan untuk semua orang, bener nggak Pak? Nggak semua orang mau memahami, nggak semua orang pengen tahu juga gitu kan, dan nggak semua orang mau nyemplung gitu, mau terjun di sini. Jadi ya itu udah hal yang wajar, benar kata Pak Budi. Semua tuh udah ada porsinya masing-masing. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati kalau misalnya ada lingkungan kita yang menolak atau mereka nggak mau tahu, ya memang wajar ya Pak ya, karena semua orang tuh udah ada bagiannya masing-masing. Ada yang memang harus jadi orang kantoran seumur hidupnya gitu kan, ada yang memang pengennya jadi pengusaha, buka usaha sendiri kayak gitu teman-teman. Terus tadi kalau bicara tadi orang kantoran, nah sebenarnya gini, multi level marketing saya di awal-awal itu banyak sekali. Dulu kan saya orang kantoran ya di tahun 2004 sampai 2011. Nah saya banyak sekali teman-teman orang kantoran kemudian berubah menjadi seorang networker. Nah bagaimana mereka bisa merubah? Nah, kita harus bicara. Nah, kadang banyak dari orang-orang kantoran, mereka tuh belum tahu ketakutannya apa. Jadi saya dulu gini loh, contohnya gini.
Saya kadang-kadang bicara begini, misalnya contoh tadi misalnya gini, kita kerja di kantoran, gaji 10 juta, 15 juta sebulan, ya kan? Nah, kalau kita di sini misalnya Anda bisa punya income 100 juta, 150 juta sebulan, ya. Artinya apa? Anda kerja di kantoran 10 tahun, Anda kerja di AFC, itu 1 tahun, itu income-nya sama loh. Ya kan? Kerja di kantoran yang punya gaji 10 juta, 15 juta, 10 tahun. Ini dapat income 100 juta, 150 juta setahun, itu income-nya sama loh. Artinya kerja di sini 1 tahun, di sini kerja 10 tahun. Artinya apa? 9 tahun Anda hemat loh. Nah, 9 tahun kita hemat, kita apa? Ya kita lebih banyak waktu di rumah, kita bisa dengan anak istri kita bisa jalan-jalan, benar kan? Ya gitu loh. Jadi artinya apa? Banyak teman-teman kita tuh kadang-kadang ini bekerja, tapi kadang-kadang mereka nggak pernah memikirkan. Ya gitu ya. Apalagi kalau seperti income seperti saya, miliaran gitu ya. Kalau miliaran dulu saya gaji aja terakhir kerja di kantoran 25 juta. Ya. Dibandingkan sama di sini 1 miliar. Ya. Artinya dulu saya mesti kerja di kantoran 40 tahun. Di sini 1 tahun menyamai gaji saya 40 tahun gitu ya. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi artinya apa? Kita kerja di sini 1. Nah, berarti kalau kita sudah tahu kita kerja di sini 1 tahun bisa menyamai kerja kita 40 tahun, kenapa kita nggak mau belajar? Kan gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti kita harus belajar teman-teman. Sama, tahun 2004 saya masih ingat ya, karena saya seorang IT. Saya nggak bisa ngomong teman-teman ya. Kalau Ernesta kan PR ya, nah, masih jago ya. Sebagai MC, sebagai ini masih pembawa acara masih jago. Saya boro-boro teman-teman ya, introvert ya. Artinya apa? Pertama kali saya masih ingat loh, ditawarin bisnis, saya mulai presentasi di belakang saya 3 cewek ya, datang di kantor, whiteboard, saya presentasi. Di belakang saya ada 3 wanita. Dengerin saya lihat ke belakang. Mereka kan matanya liatin saya kan, wah gemeter tangan saya, kan? Benar nggak? Karena saya nggak terbiasa teman-teman ya kan. Nah, Cantik gitu nggak Pak? Cantik nggak? Kalau cantik biasanya lebih gemeteran lagi. Kalau udah begini mah udah nggak perhatiin gitu. Bisa Orang aja liatin Pak kita aja Budi kita ya. udah, iya, yang orang liatin kita aja kita udah takut gitu. Apalagi kita liatin ya kan, apalagi kayak Amanda langsung Waduh, ya. Nah ini singkat cerita artinya apa? Nah artinya apa? Artinya saya harus belajar gitu loh ya. Nah karena saya selalu berpikir sama aja, sama-sama makan nasi kan gitu kan, Anda bisa masa saya nggak bisa? Karena pada saat itu tahun 2004 ya saya mulai jalanin ya. Nah teman-teman saya, upline saya yang cewek-cewek ya, udah punya income 100 juta, 2 juta, 3 juta sebulan. Saya bilang, dulu loh, zaman 2004, ya kan mereka udah punya income udah sebesar gini. Artinya, hebat ya, kita kerja di kantor masih gaji belasan juta kan gitu kan. Ya, masih cari 10 juta masih setengah mati gitu kan, seperti itu. Jadi, artinya apa? Saya selalu positif, sama-sama makan nasi. Oke? Anda bisa, saya juga pasti bisa ya. Nah, cuma artinya gini, mungkin Anda karena lebih pengalaman, mungkin Anda lebih cepat. Nah, jadi di perusahaan pertama mungkin mereka lebih cepat ya, 6 bulan, 1 tahun mereka udah mencapai peringkat tinggi. Nah, saya di perusahaan pertama, saya butuh 3,5 tahun, teman-teman. Nah, ya. Tapi bukan berarti saya nggak bisa juga, tapi saya butuh 3,5 tahun, gitu ya. Nah, sehingga kan makin cepat, nah lama-lama kan kita punya skill, ya, kita punya ini, lama-lama pasti kita akan lebih cepat. Itu seperti itu, teman-teman. Ya. Sama dengan closing rate. Nah, hari ini kita Bapak Ibu baru bergabung. Ya, nggak usah khawatir, misalnya closing rate-nya saya masih rendah nih, ya, bicara sama 5, 1 closing. Atau misalnya bicara sama 10, baru 1 closing. Nah, nanti kalau begitu Bapak penguasaan produknya makin bagus, ya, marketing plan makin bagus, ngomongnya juga makin berisi, ya. Nah, lama-lama closingnya naik jadi 4-1, jadi 3-1, 2-1, lama-lama 1-1. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi semua bisa belajar, teman-teman ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Tadi Pak Budi bahas orang kantoran, saya suka ngeledekin suami saya juga tuh Pak. Suami saya kan di Pertamina ya. Terus kebetulan dia udah 10 tahun, jadi jabatannya udah lumayan tinggi lah. Gaji dia per bulan 35 juta. Saya suka ledek-ledekin. 35 juta berapa? Sebulan. Aku konnichiwa pernah loh 35 juta sehari. Gitu Pak, suka saya ledekin. Soalnya nyata, emang bener saya pernah ngalamin konnichiwa 35 juta sehari Pak Budi. Itu sih luar biasa aja di bisnis ini emang. Aduh, kayaknya orang tuh harus meniti karir sampai nanti pensiun juga nggak tahu tuh gajinya berapa kan ya. Belum tentu juga per bulan bisa. Sementara saya yang luar biasa, saya pernah merasakan 1 bulan di AFC itu kemarin terbesar, ngitung-ngitung sama Pak Yosep, kalau nggak salah 375 juta per bulan. Wah, itu benar-benar, aduh, saya sendiri soalnya, ya itu mungkin kata Pak Budi bilang, karena saya awalnya 375 juta, itu komisinya Daimyo loh. Amin Pak, amin. Iya, itu peringkat Daimyo loh. Pengen jadi 375 juta per bulan. Manda ini raise hand mau nanya lagi apa gimana Ndak? Tepuk tangan Kak itu. Oh, tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Kirain raise hand. Iya. Nah, Pak Yosep bisa bantu nggak? Mungkin ada pertanyaan yang
bisa dipilih-pilih soalnya ini yang nanya banyak banget nih dari Boleh. tadi. Boleh dibantu Pak, mungkin pertanyaan yang dipilih-pilih aja sama Pak. Iya. Soalnya ini kan udah menjelang jam 9 juga ya, biar Pak Budi bisa istirahat. Pak Budi nih non-stop loh dari tadi Zoom-nya teman-teman, tapi buat kita dibela-belain nih pokoknya. Nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting udah siap sampai jam 12 malam juga saya siap. Soalnya kalau udah double Bushido tuh konon katanya Subarashi-nya sekitar 10 piston ya Pak, kurang lebih ya katanya. Enggak lah. Karena Jangan terlalu, iya nanti orang teman-teman pada takut semua gitu. Enggak lah, kita tetap aja konsumsi seperti biasa kok. Iya, Yang benar. sehari tetap 2 biji aja, cukup. Iya, udah cukup ya Pak. Itu ya jadi teman-teman kalau dibilang di sini income kita bisa unlimited, menurut saya sih malam ini Pak Budi udah kasih bukti nyatanya ya ke kita teman-teman gitu. Aku sendiri juga berada bisa menghasilkan income segini tuh buat saya betul-betul di luar apa ya? Di luar ekspektasi sama sekali karena nggak pernah terbayang bisa sampai di sini gitu dan bisa meraih ini tuh benar-benar nggak terbayang gitu. Pak, ini contoh nih, hari ini aja pairing saya 40 nih Pak. Wih. Waduh, ini memang kalau udah promo Ruby udah luar biasa banget deh. Jadi ya itu sih teman-teman. Betul-betul yang saya rasakan itu, wow, di sini tuh kita nggak kerja sendiri. Dulu kan saya pelaku bisnis konvensional ya Pak. Jadi saya pernah ngerasain bungkus paket 400 paket sehari itu pernah saya rasain. Tapi di sini tuh benar-benar wah semua kemudahannya betul-betul nyata saya rasain. Memang kita perlu fokus, perlu menyita waktu kita juga, perhatian kita. Benar kata Pak Budi kan, semakin tinggi rank kita, semakin fokus kita tuh udah pasti ke pengembangan tim segala macam gitu kan, balas WhatsApp, balas telepon, Zoom untuk mereka kayak gitu-gitu. Tapi bener ya teman-teman, semua waktu, tenaga, pikiran kita, perhatian kita yang kita korbanin di bisnis ini, wah itu bayarannya benar-benar nyata, akan di luar dari apa yang pernah kita bayangkan. Tadi udah lihat sendiri ya income-nya Pak Budi, begitu luar biasa gitu. Oke, mungkin hari ini kayaknya cukup Pak Budi, saya betul-betul bersama teman lain semuanya benar-benar mengucapkan terima kasih. Pak Budi malam ini masih mau menyempatkan waktu buat kita. Benar-benar Pak Budi tuh selamanya akan jadi inspirasi lah buat saya. Waktu kemarin di Home Talk aja saya sampai sebut-sebut suatu hari, ya amit-amit gitu ya, kalau sampai Pak Budi udah nggak ada, yang saya ingat dari Pak Budi tuh mungkin bukan si income miliarannya ini, tapi gimana Pak Budi ada buat saya, nolongin saya, ngasih banyak nasihat buat saya, ngasih semangat buat saya. Itu Pak yang benar-benar saya ingat dari Pak Budi. Jadi mudah-mudahan saya juga pengen teman-teman bisa ketemu langsung ya Manda ya. Karena kita-kita yang udah ketemu langsung sama Pak Budi, wah itu getarannya ternyata lebih nyata terasa gitu. Terasa disayang banget. Benar. Tulus gitu jadinya ngerasain. Oke, mungkin paling itu teman-teman. Makasih juga buat semua teman-teman yang udah gabung malam ini. Pak Budi selamat istirahat. Pak Yosep ada yang mau kasih penutup nggak Pak Yosep? Ya cukup Kanesta, luar biasa Pak Budi. Thank you Kanesta juga. Ya, makasih teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam semua. Semuanya. Ya, malam semua.